kepada Bapak Indra Gunawan, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, juga kepada dua pembicara dalam webinar yang merupakan rangkaian dari kerjasama Kemen PPA, Kemen PPPPA dengan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Seperti kita ketahui, dua pembicara ini merupakan jurnalis senior yang juga aktif dalam berbagai kegiatan yang menyangkut hak-hak perempuan dan media tentu saja. Ada Mbak Uni Lubis, yang juga Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, yang juga pemimpin redaksi IDN Times, yang tentu saja udah nggak asing lagi buat kita semua ya. Kemudian di sini juga ada Mbak Lufiana Arianti. Mbak Lufi ini pendiri dan pemimpin redaksi Konde.co. Mbak Lufi juga salah satu jurnalis senior ya, pernah bergabung di Media Indonesia, pernah di KBR juga ya Mbak Lufi ya. Konde.co, sekarang Mbak Lufi ini adalah pendiri dan pemimpin redaksi Konde.co. Konde.co merupakan media yang mengusung perspektif perempuan dan minoritas. Mbak Lufi juga aktif banget nih dalam berbagai kegiatan-kegiatan terkait dengan isu-isu perempuan dan lain-lain. Nah, webinar kali ini temanya adalah berkaitan dengan kode etik penulisan berita kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Temanya memang kelihatannya familiar banget buat kita, dan tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Uni, harusnya teman-teman di FJPI ini udah khatam banget gitu loh. Karena ini adalah tanda kutip makanan kita sehari-hari. Nah, tapi walaupun temanya familiar, masih ada aja kita temukan media yang masih kerap melanggar kode etik jurnalistik atau kurang tepat dalam penggunaan kata atau diksi dalam penulisan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Jadi kita berharap dengan webinar ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita juga, sekaligus juga mungkin kita bisa mendorong nanti pembentukan buku panduan atau pedoman penulisan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, seperti halnya Dewan Pers punya pedoman penulisan pemberitaan bunuh diri, dan kita berharap nanti dengan adanya panduan seperti itu kita akan lebih baik lagi dalam penulisan konten dan lain-lain. Nah, sebelum memulai untuk webinar kita kali ini, kita mendengarkan dulu sambutan dari Pak Indra Gunawan. Silakan Pak Indra. Halo Pak Indra. Putus-putus Pak, sinyalnya mungkin ya Pak ya. Halo Pak Indra. Halo Pak Indra. Ya, Pak Indranya keluar itu. Mungkin sinyalnya jelek ya, Mbak Umi, karena Pak Indra lagi di Bali. Oh gitu. Kita tunggu sebentar atau gimana? Karena Pak Indra. Mungkin lanjut aja, nanti aja kalau Pak Indra balik. Ini sudah masuk lagi. Siang Pak Indra. Siang, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, silakan Pak. Mohon maaf ini mungkin sinyalnya agak kurang bagus. Nanti kalau misalnya terlempar lagi bisa. Kedengaran sih Pak tadi Pak. Silakan Pak Indra untuk menyampaikan sambutan.
mental lagi ya kayaknya ya. Pak Indra kayaknya mental lagi ya sinyalnya ya, Kak Awi. Iya, sepertinya. Mungkin lanjut aja dulu, Mbak. Kita lanjut aja dulu ya kali ya. Baik, kalau gitu kita langsung aja mulai diskusi kita dalam webinar siang ini. Untuk pembicara pertama, silakan Mbak Uni, kita kasih waktu sekitar 30 menit ya Mbak ya, untuk menyampaikan materi. Silakan Mbak Uni. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya untuk teman-teman semuanya. Pertama tentu atas nama Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selalu termasuk yang hari ini diwakili oleh Pak Indra Gunawan dari Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, yang sayangnya tadi mungkin sinyalnya kurang baik, mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Ini adalah rangkaian dari kerjasama FJPI dengan KPPPA. Kemudian tentu saja kepada pembicara di sini Lufiana ya, founder dan juga pemimpin redaksi dari konde.co yang kita tahu sama-sama sangat konsisten dalam pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Juga kepada tim panitia dari FJPI, terutama dari divisi pelatihan yang menyiapkan rangkaian training, webinar, workshop untuk FJPI selama tahun 2022, termasuk yang hari ini. Kepada semua teman-teman peserta, juga saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas waktunya. Kita intinya akan belajar bersama, friendly reminder, tadi seperti saya katakan, bahwa buat sebagian besar dari kita siang hari ini sebenarnya tema pemberitaan kekerasan seksual, yang kebanyakan korbannya itu adalah perempuan dan anak, meskipun kita tahu laki-laki juga bisa menjadi korban, tetapi mayoritas menurut data setidaknya yang terungkap ke publik, ya, karena memang ini kan kasus-kasus yang seperti puncak gunung es yang terungkap ke publik, kebanyakan justru tidak terungkap karena berbagai macam hal. Nah, kita nanti akan banyak diskusi. Umi ini, Wapemretnya IDN Times, dia itu adalah PIC-nya perumusan dari IDN Times Stylebook, termasuk diksi-diksi dan SOP dalam berbagai peliputan, termasuk peliputan kekerasan seksual. Nanti Umi tidak hanya bisa menjadi host, tapi juga bisa jump in pada saat kita tanya jawab, terutama berkaitan dengan diksi-diksi ya. Saya akan share screen dan nanti cepat aja karena toh materinya akan dibagikan juga. Ini nggak pakai PPT ya. Jadi naikinnya gimana? Naikin gini ya. Nah ini nggak dalam bentuk PPT biar lebih gampang dibaca. Kapan-kapan bisa dibaca kalau ada waktu. Basically ini saya udah tulis beberapa waktu yang lalu, cuma nanti kita update. Nah misalnya yang update terbaru ya teman-teman. Saya baru aja baca dan kita mengikuti sama-sama kasus yang terjadi kepada Ibu Verdi Sambo ya, Ibu PC ya. Di redaksi IDN Times misalnya waktu di awal-awal pada saat tanggal 11 Juli itu kan konferensi pers pertama ya yang dilakukan oleh Brigjen Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri, dan di situ langsung muncul bahwa kejadian itu Brigadir Joshua itu terlibat baku tembak sesudah sebelumnya melecehkan dan menodongkan senjata kepada ibu, sekarang disebut sangat luas ya sebagai Ibu Putri Chandrawati.
Tapi pada saat itu di awal-awal kami juga diskusi di redaksi dan juga di grup pemimpin redaksi perempuan, harusnya ini ditreat sebagai korban pelecehan seksual, lepas dari apakah kita pada saat itu bisa percaya atau tidak keterangan dari polisi yang hanya mendasarkan keterangan dari Verdi Sambo ya. Jadi apa konsekuensinya kalau itu ditreat sebagai kasus pelecehan seksual, maka sebetulnya identitas dari si ibu PC ini nggak boleh ditampilkan, namanya juga tidak boleh ditampilkan secara nyata ya. Harus dalam bentuk inisial atau PC. Memang ini adalah sebuah kasus-kasus yang extraordinary di mana media dan jurnalis tidak bisa lagi secara optimal dan secara maksimal melindungi identitas dari korban. Karena apa? Karena ini terkait dengan kasus yang suaminya yang diberitakan sangat luas dan disebut-sebut luas dan menyangkut orang yang dalam posisi publik ya, jenderal polisi atau polisi, apalagi Kadif Propam kan sangat high profile ya. Jadi terus terang memang di sini sulit, saya memahami sulit bagi jurnalis untuk menyembunyikan atau merahasiakan identitas dari Ibu PC ya. Karena berkaitan dengan kasus yang suaminya. Tapi sebetulnya attitude-nya jurnalis dan media di awal itu seperti itu, bahwa kemudian namanya sudah disebar luas dan bahkan disebutkan dalam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak penegak hukum dan juga pengacaranya, yaitu membuat godaan untuk tidak merahasiakan identitasnya itu sangat besar. Sungguh pun sebetulnya media itu yang wajib menjalankan kode etik jurnalistik itu adalah jurnalis, karena jurnalis yang terikat dan paham tentang kode etik jurnalistik. Pihak yang lain, orang tua, keluarga, suami, pengacara, termasuk lembaga-lembaga aparat hukum yang berkaitan dengan kasus, termasuk kasus ini, bisa mengatakan mereka tidak terikat dengan kode etik jurnalistik dan karena itu mengungkap saja namanya. Ini adalah contoh-contoh kasus yang terbaru ya, di mana tidak mudah bagi jurnalis dan media untuk kemudian taat kepada kode etik jurnalistik yang mewajibkan merahasiakan identitas korban kekerasan seksual termasuk pelecehan, karena kan pelecehan termasuk kekerasan seksual. Kita saya rasa 3 minggu yang lalu atau bulan lalu ya, kita juga dalam workshop dan webinar yang sama, di mana kita membahas jenis-jenis kekerasan seksual. Kita udah ada panduannya di Undang-Undang TPKS, dan pelecehan itu baik verbal maupun fisik itu masuk dalam kategori kekerasan seksual. Karena itu friendly reminder buat kita semua jurnalis, mesti baca juga itu Undang-Undang TPKS, untuk paham ada 19 jenis kekerasan seksual ya, termasuk pelecehan. Jadi nggak perlu nanya lagi apakah ini masuk dalam kekerasan seksual atau enggak. Kan kewajiban kita juga harus membaca. Nah, ini saya sih skip banyak aja, nanti kita banyak diskusi ya. Misalnya yang sering terjadi adalah menggunakan kata mawar ya, sebutan mawar, melati, bunga pada korban. Nah, pada saat saya anggota Dewan Pers, saya dalam sebuah sesi di Sulawesi Selatan, ini kejadian nih, ada nama yang media kemudian mendapatkan protes dari orang tua dan keluarga dari murid yang kebetulan namanya Mawar. Kenapa? Karena media meliput menggunakan nama Mawar, tapi menyebutkan nama sekolah dan kelas berapa. Sementara di kota kecil yang namanya misalnya SMA 1, SMA 2, ya udah cuma satu aja kan. Jadi ketahuan lah itu mengarah kepada yang bersangkutan, dan itu kemudian dilaporkan ke Dewan Pers, dan kemudian di situ kita langsung menyepakati bahwa sebetulnya penggunaan sebutan mawar, melati, bunga itu tidak boleh dilakukan. Yang bisa dilakukan itu adalah menggunakan inisial, tetapi benar-benar sesuai dengan interpretasi dari kode etik ya, yang menyebutkan di pasal 5 kode etik jurnalis Indonesia, wartawan Indonesia tidak menyebutkan
dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan ya. Jadi penafsiran dari pasal ini adalah A. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. B. Anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun dan belum menikah. Nah ini adalah di kode etik jurnalistik, jelas ya, penafsirannya juga ada. Tetapi dari awal saya selalu menyarankan kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Usia anak itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu sampai 18 tahun ya. Jadi kita menggunakan yang namanya anak itu sampai usia 18 tahun. Nah, konsekuensi dari penafsiran ini adalah ya nggak boleh mencantumkan suaminya, alamatnya, kemudian apalagi sekolahnya. Jadi tidak semata-mata mencantumkan identitas, tapi kemudian mewawancarai orang-orang di sekitarnya yang bisa merujuk kepada korban kejahatan seksual atau asusila atau pelaku yang masih berusia anak ya. Nah ini sebuah friendly reminder sih ya. Kemudian kita juga kemudian diskusi di situ ya. Tadi saya katakan kita nggak bisa lagi. Kita hanya menyebutkan karena sebetulnya tujuan kita memberitakan kekerasan seksual atau kejahatan asusila itu adalah untuk menghindarkan orang lain menjadi korban ya, korban dari kejahatan yang sama. Jadi media tidak dalam posisi untuk mengeksplorasi identitas dari korbannya karena buat apa? Yang penting itu kan adalah modusnya. Di redaksi IDN Times itu baru bulan yang lalu di kasus yang seingat saya kasus Jombang ya, yang Mas Beci itu ya. Itu juga bukan yang di Jombang yang baru itu kan Mas Beci, terus ada satu lagi tuh yang guru ya, yang guru ya. Guru yang sekolahnya sekolah khusus itu, sekolah bagus itu ya, saya lupa namanya. Di Magelang, Mbak, itu Mbak, yang di Magelang. Nah, ini Magelang. Jadi itu menjadi diskusi karena sejak 10 tahunan yang lalu saya di semua media saya bekerja karena saya pernah ikut workshop di UNICEF juga ya. Tidak hanya korban yang perlu dilindungi, tetapi oleh media ya karena alasan menghindari dari trauma dan segala macam, tetapi pelaku menjadi pertanyaan. Kalau misalnya pelakunya itu juga dieksploitasi seperti diskusi-diskusi kita dulu pada saat merumuskan pasal ini di Dewan Pers dengan komunitas pers, kalau pelakunya katakanlah laki-laki sudah punya keluarga ya, ada istrinya, kemudian ada anaknya, maka dalam banyak kasus ini kemudian ada korban ya. Istrinya pelaku menjadi korban, anaknya pelaku menjadi korban. Anaknya dibully di sekolah sebagai anaknya pemerkosa, istrinya juga dibully di masyarakatnya. Lalu menjadi pertanyaan, apakah kita juga perlu mengeksploitasi identitas daripada pelaku? Karena sebetulnya pada saat kita merumuskan pasal ini di Kode Etik Jurnalistik dulu, karena saya ikut ya, mewakili ATVSI pada saat yang ini kan yang 2006 ya, Kode Etik Jurnalistik, tidak ada kewajiban bagi jurnalis untuk melindungi pelaku kecuali kalau itu usia anak ya. Jadi justru pelaku yang harus lebih dieksploitir ketimbang dari sementara korban nggak boleh sama sekali. Tapi itu tadi yang namanya perkembangan dari penghormatan terhadap HAM, termasuk menghindari harm atau kerugian yang dialami ya oleh masyarakat, dalam hal ini adalah keluarga dari pelaku. Redaksi perlu untuk kemudian membahas apakah ini konteksnya case by case, ini pelakunya mesti kita munculkan namanya atau enggak, dengan alasan yang tadi ya. Nah, kalau saya menyarankan bahwa kalau pelakunya itu masih buron, seperti dulu pernah ada kasus di Bali ya, ada pelaku kejahatan seksual terhadap sejumlah anak-anak SD yang kemudian dia lari ke Batam ya, sebelum akhirnya ditangkap. Ya karena dia buron, kita mesti tampilkan kalau perlu fotonya apa segala macam. Karena apa? Supaya melindungi, kan tujuan dari pemberitaan itu adalah melindungi supaya masyarakat yang lain tidak menjadi korban kejahatan yang sama ya. Nah itu bisa ya. Jadi kita tampilkan aja, tetapi kita juga mesti mikir-mikir apakah dalam kasus-kasus misalnya yang
Ya itu tadi, karena masyarakat ada di lingkungan masyarakat yang memang masih less educated apa segala macam, sehingga kesalahan suami atau kesalahan kakak keluarga itu menjadi kesalahan dari satu keluarga, dari istrinya, dari adiknya, anaknya. Kita mesti menimbang-nimbang. Makanya selalu pada saat kita melakukan pemberitaan kekerasan seksual atau asusila ini, redaksi jurnalis itu nggak bisa hit and run ya. Misalnya dalam waktu 15 menit mesti langsung publish. Seperti yang sekarang kan, kecepatan ya, kecepatan enggak. Jadi selalu ada proses diskusi untuk menimbang-nimbang efek dari pemberitaan yang kita lakukan ya. Nah, jadi misalnya itu. Terus kemudian dalam setiap kesempatan dan kali ini juga saya ingin friendly reminder, termasuk buat saya sendiri, dalam konteks ini kan kekerasan seksual atau asusila ini kan masuk dalam tindak kriminal ya. Kita nggak bisa lagi mengatakan suka sama suka apa segala macam, pokoknya kriminal aja masuk, dan itu kita sudah ada landasan hukumnya sekarang, undang-undang undang-undang TPKS. Nah, untuk memahami tindak kriminal ini, jurnalis itu perlu juga ya memahami bahwa setiap korban punya keunikan dan itu membuat setiap peristiwa tindak kriminal unik. Jadi kita nggak bisa gebiah-uyah. Pendekatan personalnya, psikologinya juga berbeda. Bantuan asistensi terhadap korban tindak kriminal pun menjadi berbeda antara satu kejahatan dengan kejahatan lain karena dampaknya pada korban pun berbeda. Kemudian media saat meliput peristiwa atau tindak kriminal kejahatan diharapkan menerapkan strategi penulisan berbeda pula. Tadi saya katakan ya, berbeda. Kita ini soal empati, tidak bisa hit and run, tidak bisa cepet-cepetan, apa segala macam, seperti breaking news, attitude breaking news itu nggak bisa kita lakukan. Nah, ini adalah friendly reminder yang sebetulnya info lama, tapi sampai hari ini menurut saya masih relevan ya, dan itu kemudian diadopsi juga di undang-undang dan aturan yang ada. Jenis peristiwa kriminal yang sering diliput media, pemerkosaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang kita media FJPI mesti mendorong tuh undang-undang KDRT dan juga undang-undang PRT ya, untuk ikut segera disahkan. Sorry ya. Kejahatan pada anak-anak, pembunuhan, mengemudi sambil mabuk, ini adalah yang sering dilakukan, yang sering terjadi. Nah, ini kalau di Amerika, pengalaman jurnalis dalam meliput pemerkosaan dan kejahatan seksual biasanya adalah korban, dan saya rasa ini sama dengan kita ya. Korban baik dewasa maupun anak-anak biasanya tidak ingin identitasnya diketahui publik, mereka merasa malu. Kemarin ketemu sama Nadiem Makarim sejak Permendikbud 30 apa 31 ya, laporan itu makin banyak, dan Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan dalam jumlah laporan karena sekarang masyarakat atau korban itu menjadi lebih confident untuk melaporkan kasusnya karena landasan hukumnya sudah jelas ya. Tetapi mayoritas memang masih yang bahwa ini masih malu, tidak ingin diketahui publik, dianggap nanti menjawab aib apa segala macam, secara kultural di masyarakat kita masih ada ya. Kemudian juga biasanya korban tidak ingin ada yang terinspirasi atas kejahatan yang dialaminya sehingga tidak mau melapor atau dipublikasikan. Korban bersedia dipublikasi di wawancara media tapi pihak keluarga keberatan ya. Di Amerika sejumlah negara bagian melarang siapapun termasuk media menyebarkan informasi identitas. Saya rasa kalau di Indonesia ini semuanya, karena tadi kita bahas di kode etik jurnalistik ya. Saya mau lanjut aja, kalau dampak-dampaknya kenapa dari pemberitaan, saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi ini nanti dibaca aja ya, termasuk post trauma disorder segala macam. Nah ini ya istilah-istilah, nanti kita bisa diskusi di sini ya. Misalnya kalau istilah terduga korban itu juga dianggap merendahkan derajat dari korban. Karena banyak sekali, seringkali korban ini menjadi korban kedua kalinya. Pertama kali menjadi korban kejahatannya atau kekerasannya, kemudian kedua menjadi korban pada saat dia diragukan, pada saat dia melaporkan kepada aparat hukum, dan ketiga menjadi korban pada saat diberitakan oleh media. Biasanya kan diberitakan oleh media pada saat dia melapor ya, karena dianggap ditulis di diksinya, bahkan diksinya sangat sensitif. Kalau dianggap terduga korban,
Nah, berarti itu ada unsur bahwa dia tidak dipercaya, ya kan? Dan ini sangat sering terjadi, ya. Kita penulis terduga korban, sementara kita dibilang bahwa selalu diingatkan jangan istilahnya apa ya, secara hukum itu yang tidak kemudian memastikan atau menuding bahwa itu pelaku, ya, innocent, ya, apa sih namanya, presumption of innocent, ya, kalau istilah hukumnya. Nah, tapi di sini istilah terduga korban itu sangat sensitif, dan ini adalah kita pelajari dalam berbagai workshop-workshop pemberitaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh berbagai lembaga jurnalistik di level global juga, ya. Dianggap mereka korban yang mengalami ada nuansa tidak percaya, ya, dan ini seringkali digunakan oleh media. Karena itu media diharapkan menggunakan istilah yang netral seperti korban melaporkan tindakan pemerkosaan yang dialaminya. Ini adalah kalimat-kalimat, nanti kita bisa diskusi, ya. Nah, kalau di KEJ itu juga bagaimana melaporkan itu ada pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran dari pasal ini adalah menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala kehidupan seseorang dan keluarganya yang selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pertanyaannya, nah tadi kasusnya yang terbaru deh, Ibu PC, ya. Ibu PC itu gimana kita? Karena dia istilahnya, ya, meskipun sebenarnya yang penjabat adalah suami, ya, tapi ya tidak urung masyarakat menganggap dia adalah bagian dari sosok public figure, ya. Bagaimana kita nge-treat? Apakah kita nge-treatnya sama? Tadi saya katakan dengan masyarakat yang biasa sehingga nggak boleh sama sekali kita muat, ya? Atau misalnya berbeda karena untuk public figure itu ada hal-hal yang bisa diungkap, ya. Kalau jurnalis di Amerika itu sama jurnalis di Prancis misalnya itu beda. Kita lihat kasusnya. Kalau di Prancis itu jurnalis media itu memisahkan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan politisi atau elit pemimpin negaranya, ya. Jadi makanya yang selingkuh, yang punya simpanan apa segala macam itu tidak mempengaruhi bagaimana posisi publik, yang kalau di Amerika itu mempengaruhi. Kita ingat kasus Bill Clinton dan Monica Lewinsky yang hampir membuat Bill Clinton itu di-impeach. Nah, ini juga bahan diskusi kita, ya. Kita juga setiap kali jurnalis dan media itu beralasan bahwa kita harus menggali semuanya berdasarkan prinsip the right of public to know, freedom of the press. Harus melaporkan fakta. Nah, kasus pemberitaan kekerasan seksual ini justru kita harus hati-hati dan kita tidak bisa berpikir hanya sekedar berprinsip melaporkan fakta, ya, karena bisa jadi pada saat menyajikan laporan dengan alasan fakta itu justru melanggar privasi, ya. Oke, sedikit lagi aja, ya. Mungkin yang nanti dibaca aja, bisa di-share nggak, ya, di ini, di chat, ya. Nah, saya terakhir aja, ya, karena sebetulnya tadi inti-intinya pasal 5, pasal 9 kalau untuk TV itu ada di pedoman pemberitaan dan di P3SPS, ya. Kalau saya tuh selalu friendly reminder kepada diri saya dan tim saya, ya. Kalau kita meliput kasus kejahatan asusila yang tentu menjadi objek banyak peliputan media, saya memegang saran dari sejumlah lembaga penelitian media, ya. Yaitu pertama kita harus meliput secara empati sebelum meliput, saat mewawancarai, saat mengedit dan menyajikan ke publik, pikirkan seandainya korban kejahatan dan pelaku di bawah umur yang akan kita beritakan adalah orang yang kita kenal, kita sayangi, bisa adik, kakak, anak, keponakan, kerabat, dan teman, dan lainnya. Pikirkan jika media lain menulis tanpa empati, sebagaimana yang akan kita lakukan, bagaimana perasaan kita, ya. Ini tadi di tambahan aja, ya, di etika pemberitaan yang perlu diperhatikan dalam kasus pemerkosaan kejahatan seksual tadi, ya, the public right to know nggak perlu di-exercise, ya.
jurnalis membuat penilaian atau news judgment kapan aspek detail diperlukan untuk public safety dan early warning, dan kapan detail tertentu hanya akan membuat korban trauma karena teringat kejahatan. Termasuk pada saat wawancara ya. Jadi jurnalisme bagaimana perasaan Anda itu nggak bisa sama sekali nggak bisa diterapkan dalam kasus ini. Dan tidak semua kita itu punya kemampuan, punya kesensitivitas untuk menggali informasi, apalagi informasi yang membuat korban atau penyintas yang kita wawancara itu justru terpaksa harus mengingat kembali hal yang ingin dia lupakan seumur hidupnya. Nah, tidak ada salahnya dan sangat disarankan kita melibatkan expert atau pihak ketiga, yaitu psikolog. Ya, jadi kita menjadi orang ketiga yang meliput konversasi atau wawancara atau percakapan antara ahli, pendamping, psikolog dengan korban. Jadi kalau memang kita merasa bahwa, dan nggak apa-apa, kita kan bukan psikolog, jurnalis kan bukan psikolog ya. Jadi bisa aja jurnalis memang nggak bisa dan nggak pede, ya nggak apa-apa. Kita minta kita ngajak orang yang ahli untuk mewawancarai atau menggali informasi. Orang yang ahli atau psikolog itu biasanya lebih bagus, lebih baik dalam menggali informasi yang tidak membuat yang bersangkutan atau korban itu kemudian harus mengingat kembali hal yang ingin dia lupakan sebetulnya ya. Hindari menampilkan detail-detail ya, detail kebiasaan hidup korban, habit, sejarah kehidupan seksual, penampilan fisik. Jadi bukan karena dia tuh emang sehari-hari suka pakai baju mini dan segala macam ya, karena baju mini bukan penyebab terjadinya kekerasan seksual ya. Ini adalah diksi ya, diksi korban berparas cantik, berbadan langsing, jadi seolah-olah karena cantik dan langsing dia mengundang terjadinya kejahatan ya. Ini juga hal-hal yang harus dihindari ya. Kemudian gunakan laporan pemerkosaan ketimbang dugaan pemerkosaan, kata dugaan tidak netral, ya soal diksi rajin-rajinlah buka KBBI, hindari kata yang tidak tepat seperti menggagahi, menggauli, menyetubuhi, suka sama suka dan sebagainya dan seterusnya. Biasanya kalau misalnya antara pacar tuh dibilang suka sama suka, sedemikian sehingga itu menghilangkan pun bahwa itu adalah kejahatan, ya bagaimanapun. Itu adalah kejahatan ya bisa dibilang suka sama suka, apalagi kalau ada relasi kuasa ya, ada relasi kuasa di situ. Ini yang mungkin jarang kita lakukan di Indonesia, saya nggak tahu ya pengalaman teman-teman. Jurnalis perlu membangun rasa percaya kepada korban dan keluarga korban, kalau perlu tunjukkan contoh peliputan sejenis yang pernah dilakukan ya. Kemudian banyak jurnalis pemenang award ya menunjukkan draft berita yang mereka tulis kepada korban. Jadi sebelum dipublish ditunjukin lagi. Ada yang keberatan nggak? Jadi biasanya jurnalis itu nggak boleh for the sake of kemerdekaan pers, itu nggak boleh tuh. Beritanya itu ditunjukin dulu sama narasumber, kemudian narasumber jangan ini, tapi ini adalah pengecualian. Dan ini banyak dilakukan oleh pemenang-pemenang award tingkat global ya. Justru mereka menunjukkan draft berita yang mereka tulis kepada korban ya untuk kemudian final check kira-kira ada masalah nggak? Karena bagaimanapun yang harus kita protek itu adalah korban dan dalam hal ini adalah pelaku anak. Ya, jadi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang nggak setuju dan bertanya nanti silakan. Ya, ini adalah sumber yang saya gunakan. Kalau untuk anak-anak ya, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan ya. Anak karena masih kecil dan dalam pertumbuhan kognitif belum dapat memahami sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya dan apa konsekuensi di masa depan. Kita harus ekstra hati-hati, ekstra empati. Orang tua atau wali seringkali buat keputusan atas kasus yang menimpa anaknya tanpa mempertimbangkan aspek privasi dan kepentingan anak. Lagi-lagi friendly reminder yang paham kode etik itu adalah jurnalis dan media. Meskipun orang tuanya bersedia diwawancara, ya kita wajib tetap memenuhi kode etik jurnalistik. Ya, orang tua bisa aja mau diwawancara ya. Dan kemudian risikonya adalah mengungkap identitas dari anaknya ya. Tetapi justru kita yang harus mengingat tadi yang kode etik jurnalistik pasal 5 itu ya. Penafsirannya tidak sekedar memberikan inisial, tetapi merahasiakan seluruh identitas yang bisa merujuk kepada korban dan pelaku anak ya. Ini sih mungkin dari saya ya. Intinya kalau yang untuk TV udah ada jelas ya. Karena TV visual itu lebih
lebih sensitif dan lebih berbahaya kalau misalnya kita melanggar. Dan kalau sekarang di era digital, karena semuanya media digital juga punya aspek visual, ADN Times juga punya versi videonya, artinya ini juga berlaku untuk teman-teman di media digital juga, ya. Apa yang diatur di P3SPS dan Kode Etik Jurnalistik ini juga mestinya kita pahami. Justru karena di era digital ini, jejak digitalnya sulit sekali dihapus, ya. Kadang kita udah take down beritanya, tapi masih ada di situ dia. Karena di Google Case-nya itu masih ada, ya. Ini mungkin beberapa hal teman-teman yang ingin saya share, lagi-lagi sebagai friendly reminder. Nanti materinya tinggal ditaruh di linknya di chat aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Uni, ini detail banget, lengkap banget pembahasannya ya, walaupun disajikan secara singkat tapi materinya padat banget. Ada beberapa catatan dari Mbak Uni ya, terutama untuk Mbak Uni menyoroti pasal 5 dari Kode Etik Jurnalistik bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dan tadi sempat disinggung juga sama Mbak Uni, memang nggak mudah bagi media atau jurnalis untuk taat pada kode etik jurnalistik ini, terutama untuk merahasiakan identitas kasus kekerasan seksual termasuk pelecehan. Tapi lagi-lagi Mbak Uni juga mengingatkan bahwa redaksi nggak bisa hit and run gitu loh. Jadi perlu untuk mendiskusikan apakah ketika kita menurunkan artikel atau konten yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini apakah ada efeknya. Jadi kita perlu menimbang efek-efek dari pemberitaan yang kita lakukan. Dan tadi ada berbagai macam poin-poin yang disoroti sama Mbak Uni yang nanti teman-teman bisa lihat di materi Mbak Uni yang sudah di-share di chat box. Nah, kita makasih Mbak Uni. Kita lanjut ke Mbak Lufi ya. Mbak Lufi, silakan Mbak Lufi. Oke, terima kasih Mbak Umi. Tadi Mbak Uni sebenarnya udah lengkap banget. Saya jadi bingung nih mau nambah yang mana. Gini aja, ada beberapa yang mau saya tambahkan dari paparan Mbak Uni karena tadi udah lengkap banget. Jadi teman-teman, ini saya ada PPT, saya share aja Mbak Umi ya. Terus kemudian sebentar, saya besarin dulu. Nah, semoga kelihatan ya. Nah, ini memang kalau dilihat dari pemberitaan ya, atau degup jantung gitu ya. Kalau saya pakai bahasa degup jantung, dibandingkan anak 90-an gitu ya, atau anak 80-an, zaman sekarang ini emang beda banget gitu. Dulu untuk berita-berita perempuan itu, ini Mbak Umi sama Mbak Uni mungkin mengalami ya, atau teman-teman yang 90-an mengalami ya. Jadi kalau masuk di pemberitaan soal perempuan ini akan masuk kalau Hari Kartini atau Hari Ibu aja gitu. Di luar itu sangat sulit gitu. Nah, makanya berterima kasih nih sama teman-teman yang sudah berjuang gitu, media-media, jurnalis-jurnalis yang sudah berjuang. Itu tuh nggak cuma masuk dalam pemberitaan ketika hari-hari perempuan gitu. Tapi apa aja soal perempuan ini sekarang masuk dan malah menjadi tren gitu. Nah, menurut catatan Konde, ini memang ada dua hal. Pertama, yaitu kampanye-kampanye feminis-feminis muda yang bertumbuh ya. Jadi teman-teman kalau melihat Instagram, Twitter, Facebook perempuan muda ya, itu memang bertumbuh. Yang kedua, memang media-media itu juga bertumbuh gitu. Jadi tidak jalan di tempat, tidak teman-teman muda ini berhasil mendesakkan ruang redaksi untuk berubah, tapi ruang redaksi juga nggak tinggal diam gitu. Jadi ini seperti bertaut, perjuangannya tuh bertaut gitu. Kalau dalam poster-poster yang di feminis muda, ini pemetaan Konde itu menyebutkan bahwa mereka tuh mengambil bahan-bahan anak 80-an, anak 90-an.
Jadi berbagai generasi untuk soal perempuan itu ternyata bertaut, dan media itu juga bertaut gitu. Ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan gitu. Nah, tetapi walaupun begitu catatannya itu masih beberapa. Itu biasa ya teman-teman kalau kita punya catatan-catatan perjuangan gitu. Nah, ternyata media ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan atau regulasi yang ada di Indonesia, juga kepemilikan media, kebijakan internal atau kebijakan redaksi, konten dan suara publik, juga soal pekerja media. Nah, ini aku melihat ya, misalnya selain soal isu-isu perempuan yang masuk gitu, ini aku melihat selanjutnya kenapa ya kalau untuk kebijakan media dan perempuan itu sepertinya agak tertinggal dibandingkan kebijakan-kebijakan perempuan secara umum. Ini kita melihat ya kemajuan kebijakan perempuan secara umum. Ada undang-undang TPKS. Ada misalnya kebijakan 30% suara perempuan, gender mainstreaming, gender budgeting, pengaruh utamaan gender dalam pembangunan SDGs, MDGs, hukum berperspektif perempuan, bahkan isu baru ya tentang security gitu, tentang keamanan, perdamaian itu udah masuk. Peace, Women and Security ini sudah masuk dalam kebijakan-kebijakan di Indonesia. Tapi ternyata pertanyaannya kenapa media selalu tertinggal ya gitu. Saya melihat bahwa walaupun ada pasal-pasal yang disebutkan oleh Mbak Uni tadi ya, misalnya ada pasal-pasal soal perempuan gitu. Tapi sampai sekarang panduan soal perempuan, panduan penulisan pemberitaan perempuan itu belum ada gitu. Itu jauh tertinggal dibandingkan panduan pemberitaan tentang anak, panduan pemberitaan tentang apalagi ya Mbak Umi, tentang Bunuh diri Mbak ada juga. bunuh diri, tentang internet gitu ya. Itu sudah ketinggalan gitu. Padahal kebijakan-kebijakan juga udah ada. Kenapa Mbak Uni? Pemberitaan teroris malah udah ada. Pemberitaan teroris malah udah ada. Tapi pemberitaan perempuan udah ini gender mainstreaming, gender budgeting ini kita udah kenal banyak lama gitu ya. Tapi untuk soal pemberitaan perempuan itu jauh tertinggal. Sampai sekarang itu belum ada. Nanti saya tunjukkan teman-teman. Jadi sebenarnya Aji bersama Komnas Perempuan waktu itu Mbak Uni dan Dewan Pers itu sudah membuat gitu ya rancangan untuk buku panduan. Kita sudah membuat FGD dan lain-lain itu waktu Mas Stanley jadi ketua Dewan Pers gitu. Nah, tapi sampai sekarang itu belum dibahas lagi gitu. Jadi belum ada pembahasan lagi. Jadi ini teman-teman FJPI ya dan ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini bisa bersama Aji bisa mendorong bersama-sama agar ini bisa menjadi panduan pemberitaan. Mengapa seperti itu? Karena ini riset Konde tahun 2020 tentang RUU PKS waktu itu. Waktu itu belum TPKS. Ini hampir semua media itu menuliskan sahkan RUU PKS gitu. Tetapi media itu tidak konsisten ya, melakukan inkonsistensi ketika menuliskan soal digagahi, dicabuli gitu. Jadi saya setuju temuan Mbak Umi tadi ya. Jadi walaupun sahkan RUU PKS, tapi media itu inkonsistensi. Temuan Konde yang lain, media dalam induk perusahaan yang sama itu akan menulis berita yang sama atau mirip. Ini mungkin kita sebutnya oligopoli media ya. Jadi media yang satu itu menulis hal yang sama di media yang lain yang sama-sama induknya. Jadi narasumbernya sama, temuannya sama gitu. Nah, ini juga membuktikan bahwa jika ada peristiwa yang dikawal publik seperti undang-undang TPKS yang sangat ramai, itu media akan sangat positif, akan sangat bagus gitu ya. Berita-beritanya tuh keren gitu. Tapi kalau nggak dikawal gitu, misalnya tetap aja tuh ada disetubui, pelaku punya ilmu hitam, dicabuli, digilir gitu. Itu tetap ada. Nah, ini kalau dalam konten kekerasan seksual ya, misalnya tuh masih ada tulisan-tulisan seperti ini teman-teman. Tulisan soal suami yang tidak mungkin melakukan kekerasan seksual. Jadi padahal suami ini sedang melakukan intimidasi seksual. Tapi nggak mungkin deh kayaknya gitu. Itu juga ada. Eksploitasi seksual, tulisan soal pekerja seks yang dikonotasikan sebagai sampah masyarakat. Tapi laki-laki panggang tidak pernah dituliskan gitu misalnya. Itu juga ada. Terus ada pemaksaan perkawinan. Jadi ya perkawinan karena adat itu kan biasa ya, dijodohkan keluarga, jadi ya diperbolehkan. Nah, tulisan-tulisan itu seperti itu tuh masih ada. Nah, kita mau lihat ya. Jadi ternyata ada dua pemetaan Konde yang lain, ini tentang perempuan dan media. Konde juga melakukan pemetaan tentang gender dan seksualitas. Nah, ini
bagaimana sih pemetaan Konde terhadap 4 perspektif perempuan di media. Ada 4 perspektif yang ditulis soal perempuan di media. Nggak semuanya buruk, teman-teman, gitu. Jadi seperti saya bilang tadi ya, ini perjuangannya udah udah lumayan keren gitu ya. Walaupun masih ada. Misalnya ada perspektif normatif, ada perspektif pasar, ada perspektif konstruktif, ada perspektif kritis. Nah, misalnya kalau perspektif normatif ini ya, ini misalnya media masih menuliskan, perempuan tak boleh tertawa keras, tak boleh pulang malam, harus punya pacar jika tidak mau ketinggalan dalam pergaulan, semua perempuan harus menikah. Nah, ini masih ditulis tuh hal seperti ini. Jadi perspektif norma-norma yang masyarakat itu mengatur perempuan, ini masih ditulis gitu. Misalnya tulisan-tulisan seperti ini. Akibat pulang larut malam, gadis ini diserang 3 kali oleh pria berbeda, dibius, dilecehkan seksual hingga terkapar di jalan. Ini tahun 2021, teman-teman. Pulang malam hari sendirian, remaja perempuan diperkosa di hutan lalu dibunuh. Nah, ini berita-berita di tahun 2021. Ini masih ada ya, karena pulang larut malam, maka dia diserang 3 pria, dilecehkan. Karena pulang larut malam sendirian, maka perempuan remaja diperkosa di hutan lalu dibunuh. Nah, ini juga ada. Perspektif yang lain adalah perspektif pasar, ini juga ada. Misalnya perempuan harus cantik, harus bertubuh kurus, harus lurus, dan rambutnya mesti panjang lurus. Ini juga masih ada. Misalnya di berita-berita seperti ini, ada kata cantik gitu ya. Misalnya ini dia istri-istri menteri cantik gitu. Ini dia 8 langkah untuk jadi perempuan yang cantik luar dalam. Gadis cantik SMP diperkosa pria beristri, pulang disuruh jalan kaki puluhan kilometer. Remaja cantik di Mojokerto nyaris diperkosa karena tergiur lowongan kerja di Facebook. Mabuk sembarangan, gadis cantik ini diperkosa 2 pria berbeda saat pulang dari tempat hiburan malam. Jadi penggarisbawain kata cantik itu seolah-olah berbeda dari yang lain. Juga ada perspektif konstruktif, ini juga ada ya teman-teman. Jadi mulai mempertanyakan, mengapa perempuan menjadi korban? Mengapa semua perempuan harus menjadi cantik? Mengapa pulang malam dipersoalkan? Tidak selamanya cantik itu penting. Inilah alasan kenapa kamu cukup menjadi diri sendiri, bukan ikut-ikutan tren. Nah, tulisan-tulisan ini juga ada. Ini perspektif konstruktif ya, teman-teman. Perspektif yang baik gitu. Nah, ada lagi perspektif kritis ya, gitu. Perspektif kritis ini membongkar dan menuliskan, mempertanyakan mengapa peristiwa ini terjadi. Misalnya body shaming bukan ingetin tapi nyakitin. Perempuan di jalan dilecehkan, main medsos direndahkan. Perempuan menunda perkawinan bukanlah sebuah kesalahan. Nah, perspektif kritis ini juga ada. Jadi ada banyak sekali media gitu, tapi saya melihat perspektif konstruktif dan kritis ini cukup menjanjikan, sangat menjanjikan. Gitu teman-teman perubahannya. Nah, kalau kita melihat ini ya, 5 teks media tentang seksualitas dan gender, ini agak berbeda. Walaupun agak-agak sama, tapi pemetaan Konde itu ada unsur-unsur, misalnya unsur jurnalis sebagai penulis itu ada masuk, unsur medianya masuk gitu. Nah, misalnya soal tulisan seksualitas dan gender, ini media atau jurnalis masih menggunakan perspektif agama, tetap menggunakan perspektif norma budaya, hukum, aturan, kebijakan, ada yang menggunakan perspektif kesehatan, tapi ada yang menggunakan perspektif HAM gitu. Jadi macam-macam perspektif ini tuh selalu berkelindan setiap hari, dan kita semua sedang memperjuangkan ini. Misalnya perspektif agama ya, selalu ada tulisan misalnya aborsi buruk karena tidak menurut perintah agama. Padahal aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan itu diperbolehkan dengan persyaratan beberapa hal. Tapi media misalnya masih menuliskan aborsi buruk, tidak boleh menurut agama. Hal yang sama juga terjadi perda-perda terkait busana ya, bonceng-membonceng yang bukan muhrimnya itu buruk, melanggar aturan agama. Atau tubuhku bukan milikku, melainkan milik suami, atau melainkan milik Tuhanku, itu juga ada. Perspektif sunat perempuan itu harus menurut agama, padahal menurut WHO dan Indonesia, pemerintah Indonesia, sunat perempuan sudah tidak boleh dilakukan, tapi masih ada perspektif ini masuk. Perspektif yang lain, aturan kebijakan misalnya, aborsi tidak boleh, jadi memperdebatkan KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Padahal kita tidak lagi, kita sudah memperbarui Undang-Undang Kesehatan, tapi masih memperdebatkan. Perempuan yang melakukan aborsi dianggap kriminal gitu, misalnya itu juga masih terjadi. Perempuan yang melakukan aborsi, terus beritanya adalah BAP polisi, ini juga masih terjadi. Juga misalnya perspektif HAM ya, kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM. Itu juga teman-teman juga menuliskannya. Nah, ini jurnalis itu ternyata kenapa seperti ini ya? Karena latar belakang jurnalis itu menentukan tulisan jurnalis. Jadi tidak hanya media tapi juga jurnalisnya.
juga posisi jurnalis di media gitu. Misalnya yang kami wawancarai, iya Mbak, aku kan cuma reporter ya, jadi redakturnya nih yang gitu-gitu loh. Kayak gitu-gitu ternyata itu mempengaruhi. Ritme kerja juga, misalnya di lapangan tuh sehari bisa 8 berita gitu, dan itu cukup kewalahan, jurnalisnya cukup kewalahan gitu. Jadi BAP polisi menjadi salah satu yang utama yang ditulis akhirnya, karena dia nggak sempat tuh ke tempat lain gitu. Juga misalnya ada tekanan ekstra media dari iklan, tekanan sosial kultur. Nah, ini yang penting ya teman-teman, jurnalis itu sebenarnya human rights defenders, dia adalah pembela HAM, pembela hak asasi manusia. Ini jangan kita lupakan ya. Jadi kita semua adalah pembela hak asasi manusia. Gitu. Ini jangan lupakan unsur ini karena saya percaya bahwa ketika pada saat gelap itu media itu adalah terang gitu. Pada saat COVID gitu ya, nggak ada yang tahu sebenarnya COVID ini apa. Satu-satunya yang kita percaya adalah media. Jadi saya selalu percaya bahwa media adalah penerang di saat gelap, dan jurnalis adalah pembela hak asasi manusia, gitu. Nah, ini yang mempengaruhi media. Media itu dipengaruhi oleh situasional ya. Situasinya berubah, media bisa berubah. Juga institusional. Situasinya berubah, kebijakan redaksi juga bisa berubah. Atau sosietal ya, pembentukan diskursus teks yang bisa juga berubah. Itu teman-teman. Nah, ini memang poin-poin penting ya, apa yang bisa kita lakukan. Pertama adalah menguasai persoalan ya, ini yang paling penting kalau mau melakukan peliputan. Nggak mungkin kalau nggak ini kita nggak menguasai persoalan. Ini teman-teman FJPI udah tahu semua, dan saya akan mempersingkat karena semua tadi sudah ini sama Mbak Uni, sudah dipaparkan oleh Mbak Uni. Jadi kalau panduan jurnalis itu ada peliputan dan wawancara ya, yang harus kita perhatikan. Juga pas pengambilan gambar dan foto, juga penulisan, juga ada distribusi dan persebaran. Ini yang paling penting teman-teman. Jadi 4 hal yang harus kita ingat. Kalau isinya semuanya sudah di ini Mbak Uni ya, sudah dipaparkan Mbak Uni. Yang paling penting adalah kita mengingat 5 hal. Kita tidak boleh melakukan kekerasan, diskriminasi, stigmatisasi, dan eksploitasi, juga sensasionalisme. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Juga hal-hal penting lain selain ini adalah misalnya kita mesti punya konfigurasi, tadi sepertinya ada kok, nggak ada ya. Kita harus punya konfigurasi peliputan, teman-teman. Jadi konfigurasi peliputan itu misalnya, kalau misalnya terjadi kebakaran ya, kalau terjadi kebakaran, hal yang paling penting adalah yang kita wawancara adalah korban. Kita ada di sana, fakta yang diwawancara adalah korban, yang kedua adalah saksi, saksi itu yang melihat peristiwa, yang ketiga adalah pengamat, tapi pengamat yang mengetahui peristiwa itu. Gitu. Jadi ada pokok-pokok penting yang diwawancara. Nah, kadang-kadang kan suka salah ya, yang diwawancara bukan korban, tapi tiba-tiba pengamat agama ngomong soal kekerasan seksual itu adalah lalalala gitu misalnya. Atau tiba-tiba BAP polisi gitu, tanpa wawancara misalnya pendamping korban gitu. Jadi hal yang primer itu harus kita taati gitu teman-teman. Pertama adalah yang primer adalah korban, saksi, pengamat, dan juga misalnya orang-orang di sekitar korban. Nah, kadang-kadang pengamat di Indonesia itu juga seperti itu ya. Jadi pengamat ekonomi bisa jadi pengamat budaya, bisa jadi pengamat sosial, bisa jadi pengamat politik gitu. Padahal pengamat dalam konsep jurnalistik adalah dia adalah orang yang ahli dan kemudian menelpon, paling nggak menelpon tahu peristiwa itu terjadi seperti apa. Jadi konfigurasi ini yang selalu salah. Kadang-kadang dilakukan secara salah oleh media. Jadi misalnya kekerasan seksual yang harusnya pendamping korban yang di ini adalah agamawan atau orang-orang yang kemudian justru menyalahkan korban. Ini yang justru nggak boleh. Ini peliputan, pengambilan gambar, penulisan, dan distribusi atau persebaran. Ini semua sudah ini sama Mbak Uni ya. Misalnya kalau wawancara anak gitu, itu mesti izin gitu ya. Terus juga posisi duduk pun itu harus sama sejajar kalau dengan anak teman-teman. Jadi kalau anak duduk kita harus duduk, kalau anak berdiri kita harus berdiri gitu. Terus juga mengungkapkan misalnya harus mengenalkan. Misalnya saya Luffy dari Konde.co, saya ingin wawancara, terus nanti konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi korban seperti apa itu harus ada semua. Nah ini hindari pertanyaan, sikap, komentar yang menghakimi atau tidak peka gitu. Misalnya pertanyaannya, kenapa sih bisa menjadi korban gitu? Aku kemarin lewat situ nggak apa-apa loh, misalnya kayak gitu. Itu kan hal-hal yang harus kita sensitif. Bahasa
Ini Mbak Umi Kelsum nanti bisa menambahkan karena ahlinya ya. Terus kemudian juga pengambilan gambar dan foto gitu. Jadi kita harus meminta izin korban untuk mengambil gambar dan foto. Jadi kalau dia korban, kalau dia atau anak-anak ya, itu harus mengambil gambar dari jauh dan itu juga meminta izin. Kalau misalnya hanya kaki-kakinya gitu, misalnya kaki-kaki lagi jalan diambil gambar, itu juga kita harus sensitif gitu. Jangan-jangan dia memakai gelang yang ibunya atau orang tuanya itu tahu gelang itu adalah milik anaknya. Padahal orang tuanya nggak tahu. Itu kita juga harus sensitif, teman-teman. Atau cincin ya, cincin itu kadang dirahasiakan, tapi kita bermaksud baik untuk mengambil gambar, tapi ternyata cincin itu banyak diketahui orang. Atau sandal gitu, atau sepatu yang semua orang tahu bahwa itu sepatunya Luviana, kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu juga teman-teman mesti sensitif dan tahu soal itu. Juga media sosial. Jadi saya mau wawancari beberapa korban pelecehan seksual, mereka mau diwawancara, tapi mereka tidak kuat jika ada komentar-komentar di media sosial. Kan kita sering ya di media sosial tuh yang misalnya goblok lu Gan, pulang malam sih jadi diperkosa misalnya. Jadi ada 5 korban yang saya wawancara itu nggak kuat dengan itu. Nah itu harus kita jaga betul komentar-komentar seperti ini biar tidak melukai korban gitu. Nah terus kemudian apa sih yang bisa kita perkuat bersama? Ini advokasi bersama ya, misalnya membuat panduan secara nasional atau membuat panduan secara internal. Juga networking ya, melakukan kolaborasi, membuat tulisan bareng soal mitos-mitos yang selama ini disematkan pada korban. Atau support untuk staf atau teman media yang terkena persoalan. Atau melakukan diskusi rutin ya tentang jurnalisme berperspektif di media atau organisasinya masing-masing. Nah ini saya mau share sedikit. Udah habis ya Mbak Umi? 1 menit lagi Mbak Umi. Oke. Terus itu bisa 2 cara, bisa Masih 3 menit ya Mbak Lufi. Oke. Saya mau share sedikit teman-teman. Jadi memang Aji sedang ini ya memperjuangkan buku panduan ini secara nasional gitu. Terus kemudian Konde media yang kecil mungil ini gitu ya. Itu kami tuh sudah punya SOP kekerasan seksual di media gitu. Yang kedua kami sudah punya aturan soal stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Jadi mengadvokasi konvensi ILO 190 stop kekerasan seksual di tempat kerja, stop kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, lalu kami masukkan dalam kebijakan internal kami gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan atau yang bisa kami lakukan di antara kebijakan-kebijakan yang banyak sekali diperjuangkan secara bersama-sama. Paling enggak kita bisa menjadi pionir atau bukan pionir ya, tapi mungkin yang lain sudah melakukannya. Kita bisa memberikan satu contoh konkret yang bisa kita lakukan sebagai media kecil mungil gitu ya, seperti itu. Nah sampai sekarang di satu sisi Konde masih belajar ya Mbak Umi dan teman-teman ya, masih belajar soal misalnya bagaimana sih membuat berita kekerasan seksual gitu. Misalnya ada korban yang tiba-tiba datang ke Konde minta ditulis gitu. Kami melakukan wawancara korban itu selalu bersama-sama, selalu bertiga gitu, dan kami menyiapkan jika korban membutuhkan sesuatu gitu. Kami tidak membiarkan ketika misalnya gara-gara liputan ini terus korban terkena sesuatu. Jadi kami menyediakan pengacara yang pro bono yang misalnya dari LBH Pers gitu, atau dari koalisi advokat gender yang kemudian bisa mendampingi korban gitu. Karena ada cerita korban bisa keluar gitu, tetapi dia mengalami ketakutan. Nah, kami juga melakukan pendampingan. Jadi tidak langsung cul atau kita biarkan gitu, itu tidak kami lakukan. Jadi kami masih terus belajar gitu. Jadi sebenarnya bagaimana ya, kami masih berkonsultasi gitu. Kalau nulis itu kayak apa gitu. Jadi apakah benar gitu menggunakan nama inisial atau bukan nama sebenarnya, itu yang seperti apa. Kami masih belajar terus. Nah ini contoh-contoh kolaborasi yang bisa kita lakukan bareng. Ini yang dilakukan Project Multatuli dan KBR. Jadi Konde itu pernah sama IDN Times Jogja, Mbak Umi, sama Koran Tempo, sama Jaring, gitu, sama Suara.com, kami pernah membuat liputan kolaborasi kekerasan seksual di Indekos, terbit serentak 24 Januari. Gitu. Mbak Lufi ke mute, Mbak. Oh, oke, Mbak. Maaf.
Nah, ini kolaborasi yang bisa kita lakukan bareng-bareng ini sama pers mahasiswa gitu misalnya teman-teman, atau membuat nama baik kampus pernah dilakukan ya gitu. Nah, karena dalam forum-forum internasional ya, ini Mbak Uni Lubis lebih tahu nih. Jadi memang dalam forum internasional itu, forum internasional media ya, itu memang kuncinya cuma satu saat ini, kolaborasi gitu. Nggak bisa lain selain kalau mau maju bareng, mempengaruhi kebijakan, mengubah kebijakan, itu kuncinya adalah kolaborasi. Itu Mbak Umi dan Mbak Uni dan kawan-kawan, mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih Mbak. Makasih Mbak Lufi. Ini insightful banget Mbak. Jadi kesimpulan dari yang disampaikan Mbak Lufi cukup prihatin ya Pak Mbak ya. Sudah banyak panduan-panduan penulisan untuk bunuh diri, untuk anak dan lain-lain, tapi untuk perempuan sendiri belum ada, walaupun sudah digagas sejak lama ya Mbak ya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan mungkin seperti yang disampaikan Mbak Lutfi tadi, setidaknya itu bisa dilakukan di ruang media kita sendiri ya, dengan menerapkan panduan atau misalkan SOP terkait dengan pelecehan di tempat kerja dan sebagainya yang sudah diterapkan di Konde, dan kebetulan juga di IDN Times itu juga sudah diterapkan Mbak, sudah ada SOP-nya juga, dan sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya Mbak Uni kalau nggak salah. Terima kasih Mbak Lufi. Februari ya, oke. Merespon undang-undang TPKS supaya pasalnya sesuai. Ya, oke. Sebelum kita memasuki tanya jawab, diskusi dan belajar bersama, tadi sebetulnya harusnya memang di awal ada Pak Indra yang menyampaikan sambutan, tapi karena mental-mental terus sinyalnya, kebetulan Pak Indra ada di Bali. Jadi sebelum ke sesi tanya jawab, kita kasih kesempatan untuk Pak Indra ya. Pak Indra ini adalah Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Terima kasih. Silakan Pak Indra. Terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat. Pertama, tentu kami mengapresiasi kegiatan pada siang hari ini ya, sore hari ini. Dan tadi saya banyak mendengarkan, banyak belajar juga dari Bu Uni, kemudian juga Mbak Livia ya tadi terkait dengan pemberitaan yang tentu lebih perspektif pada korban. Nah ini saya rasa juga sejalan dengan apa yang saat ini juga sedang terus kita gencarkan ya, tidak hanya ke media, ke berbagai ke perguruan tinggi, ke semua pihak lah pokoknya untuk kita lebih memasifkan sosialisasi undang-undang yang baru kemarin kita disahkan. Tentunya tentu berbagai pihak perlu kita sosialisasikan dan suarakan bersama. Tadi saya senang sekali bisa diundang di forum ini, tentu untuk banyak belajar juga, banyak mendengarkan terkait dengan berbagai hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Tadi saya rasa Bu Uni juga sudah banyak secara detail ya menyampaikan kode etik dan segala macam. Ini Mbak Umi nanti mungkin jadi reference juga untuk nanti kalau pedoman pemberitaan yang lebih perspektif korban bisa kita wujudkan bersama. Termasuk juga tadi saya rasa banyak hal yang disampaikan oleh Mbak Livia juga tentu bisa menjadi reference kita untuk nanti mewujudkan atau membuat ya pedoman bagi para wartawan tentunya agar di dalam pemberitaannya lebih berperspektif korban. Nah ini saya sangat senang sekali dan tentunya mengapresiasi, banyak belajar. Tadi terkait dengan banyak hal ya. Tadi Mbak Luvia tadi juga menyampaikan ketika harus mewawancarai korban gitu ya, harus ada empatinya, ada caranya tersendiri. Ini juga kita banyak mengalami, kita juga banyak melakukan hal yang sama ketika survei kekerasan atau survei pengalaman hidup pada perempuan dan anak kemarin kita lakukan. Jadi para enumerator juga kita latih juga bagaimana tentunya lebih berempati, kemudian bagaimana ketika berhadapan, ketika narasumbernya atau respondennya adalah korban juga, ya, bagaimana mewawancarainya dan sebagainya. Memang agak complicated, tapi saya rasa ini kemudian juga
banyak informasi yang kemudian bisa kita gali begitu kita mempunyai connection ya dengan responden atau mungkin narasumber kita ketika kita melakukan wawancara. Kemudian yang kedua tadi juga Bu Uni menyampaikan diksi-diksi ini juga sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana ketika pemberitaan itu nanti bisa kita sampaikan ke masyarakat. Kebetulan kemarin nih pas di Bali juga ketemu dengan ada satu asosiasi bahasa lokal ya, bahasa lokal di seluruh Indonesia sebenarnya bahasa-bahasa lokal, ada beberapa bahasa yang kemudian punah dan mereka juga melihat banyak sebenarnya mungkin ya banyak diksi-diksi yang tentunya bisa menjadi bisa disampaikan kepada anak gitu untuk mengajarkan bagaimana tidak melakukan kekerasan dan sebagainya. Ini juga mereka sedang melakukan banyak kajian-kajian yang tentunya bisa dilakukan, terutama untuk bagaimana diksi-diksi dan termasuk juga untuk lebih mensosialisasikan ya, mereka juga kepentingannya adalah mensosialisasikan bahasa-bahasa lokal ya. Saat ini juga banyak yang punah. Ini saya rasa juga bagian dari upaya-upaya kita bersama tentu untuk mensinergikan berbagai pihak, berbagai kalangan, berbagai masyarakat tentunya untuk kita lebih banyak memasifkan upaya-upaya lebih mensosialisasikan undang-undang tindak pidana kekerasan yang kemarin sudah disahkan. Terima kasih untuk diundang pada siang hari ini dan saya juga banyak belajar. Bu Uni, makasih. Bu Luvia tadi banyak pencerahan-pencerahan yang tentunya merefresh kita semua untuk dan kita harap nanti juga kita bersama-sama dengan teman-teman wartawan. Memang benar kita sudah punya pemberitaan yang ramah anak. Nah ini yang PR kita tentunya selanjutnya adalah bagaimana pemberitaan yang berperspektif pada korban atau pada perempuan ini saya rasa memang menjadi kebutuhan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Sudah dapat lampu hijau nih Mbak Uni dan Mbak Lufi untuk dari Pak Indra untuk membahas soal pedoman kasus kekerasan terhadap perempuan nih. Ya, kita bisa bikin poin-poinnya sebetulnya seperti konteks pemberitaan ramah anak. Jadi kita mungkin sama Konde, FJPI, kita duduk bareng, bikin aja dulu. Nanti kita minta waktu kepada Dewan Pers untuk itu dijadikan sebagai pedoman. Mungkin nanti ngajak IJTI, AJI, ya kan, yang lainnya. Terima kasih Pak Indra, Mbak Uni. Ya. Terima kasih. Bu Nini juga banyak ini Bu menyambut baik kayaknya. Beliau nanti mungkin kemarin habis berduka ya, tapi saya rasa beliau juga sangat support juga kalau ini nanti bisa kita wujudkan bersama. Baik, terima kasih Pak Indra, Mbak Uni, Mbak Luvina. Ini udah banyak pertanyaan nih di chat box kita. Ada pertanyaan, kita langsung aja berarti ya untuk diskusi dan belajar di sini. Ada Gita Nila dari Kompas TV. Pertanyaannya dari Gita, Mbak Uni dan Mbak Luviana, saya mau bertanya, dalam konteks pemuatan berita kasus kekerasan seksual, ini artinya apakah posisi dari jurnalis mesti selalu membela korban kekerasan seksual? Meski tidak boleh terburu-buru dalam menyampaikan berita soal kekerasan seksual, tetapi kan media tetap saja ada deadline. Nah, bagaimana kalau ternyata korban itu justru playing victim atau menyampaikan informasi bohong, sehingga dampaknya justru kita atau media malah salah dalam memproduksi berita. Apakah boleh jurnalis tetap kritis terhadap korban kekerasan seksual ini? Terima kasih. Silakan Mbak Uni dan Mbak Lufi untuk menjawab pertanyaan kita. Mungkin aku ini mungkin salah satunya pernah memang ada kejadian ya kayak di Twitter kan ada kasus yang menyangkut seorang penyiar radio juga ya, influencer yang kemudian si korbannya kemudian tidak tahu apa yang terjadi, terus kemudian harus minta maaf, orang tuanya juga minta maaf ya. Pertanyaan Gita bahwa apakah memang selalu kita jurnalis harus membela korban? Sama juga dengan kasus PC ya, Ibu PC, Ibu Verdi Sambo kan, keterangan polisi di tanggal 11 Juli itu kan 90% kemudian bohong ya, kita tahu ya. Tapi pertanyaannya apakah jurnalis harus membela Ibu Visi yang dianggap dilaporkan sebagai korban pelecehan? Kalau kita tanya ke saya jawabnya iya. Ya.
selalu jurnalis, atau menurut saya tidak hanya jurnalis, tapi jurnalis ini kan punya privilege karena punya media, sehingga sikap pemberitaan dia, informasi dia tuh disebarluaskan lewat media. Beda dengan kalau kita sebagai personal share opini kita di Twitter, di Instagram atau di media sosial. Tapi nomor satu memang sebaiknya kalau saya itu berpihak kepada korban, ya, berpihak kepada korban sampai kemudian dalam prosesnya itu kemudian terbukti bahwa tidak seperti itu, ya. Jadi bisa selalu ada peluang untuk bahwa yang ada yang playing victim, kemudian bahkan scam ya, penipuan apa segala macam. Tetapi saya menganjurkan jurnalis dan media sebaiknya berpihak kepada korban terlebih dahulu. Seperti itu kita. Oke, makasih Mbak Uni. Silakan Mbak Lufi. Oke, saya melanjutkan Mbak Uni aja. Jadi memang kalau di jurnalistik itu secara teori kan ada dua ya. Misalnya media dengan dengan perspektif jurnalisme lama dan perspektif jurnalisme baru gitu. Nah, perspektif jurnalisme tradisional itu mengatakan kalau media itu harus objektif gitu ya, memandang pelaku itu korban itu sama dengan pelaku. Jadi ruangnya tuh sama 50-50. Kalau wawancara 50%, 50% gitu. Kita harus objektif. Terus kita harus berjarak, tidak boleh berpihak pada korban. Nah, ini jurnalisme perspektif tradisional atau jurnalisme lama ini mengatakan seperti itu. Tapi ada juga perspektif baru yang menganggap itu sudah sangat kuno gitu. Misalnya jurnalisme perspektif baru ini mengatakan bahwa korban itu mestinya kalau kita tahu bahwa itu korban, kita harus berpihak pada korban karena ruangannya tuh dia harus dikasih persentase yang lebih banyak daripada pelaku. Kalau kita memberikan ruang yang sama dengan pelaku, sama-sama 50-50, bagaimana mau menciptakan ruang baru untuk stop kekerasan gitu. Ini media jurnalisme baru ini seperti ini. Juga misalnya berpihak pada yang lemah gitu ya. Atau misalnya ketika undang-undang masih RUU ya, RUU TPKS gitu, itu kan ada perdebatan. Media lama tuh selalu berjarak gitu. Tapi media baru gitu, dia bilang kita harus menuliskan sahkan RUU TPKS gitu, sahkan. Bagaimana? Karena kita melihat bahwa banyak sekali korban-korban yang sudah berjatuhan. Masa di dalam ruang yang seperti ini media masih abu-abu gitu. Nah, kebetulan kalau aku lihat Konde ada di sana gitu. Jadi perspektif media baru. Saya ngelihat IDN Times juga perspektif media baru. Maaf ya kalau salah Mbak Umi, tapi saya ngelihat karena baca setiap hari ya. Ini perspektifnya media baru nih, berpihak pada korban, terus memberikan ruang-ruang atau ruang yang nggak abu-abu ya, karena ini konteksnya kan korban ya, korban dengan pelaku. Masa sih kita berpihak pada pelaku gitu. Nah, kalau Konde jelas ada di sana sih gitu. Jadi bahwa kita memang media baru yang mungkin ada banyak ujaran-ujarannya yang mengatakan kan media harus berjarak, objektif gitu-gitu. Tapi ketika kita agak sulit ya kalau kita misalnya berjarak dan kita memberikan ruang 50-50 sama pelaku juga, itu agak sulit memang. Maksudnya nggak di sana gitu, Konde. Gitu sih, Mbak Umi. Terima kasih. Semoga terjawab ya. Terima kasih, Mbak Lufi. Ya, gimana kita? Kasih. Semoga terjawab ya, Git. Semoga terjawab ya, Git. Mbak. Masih ada pertanyaan lagi nih. Kompas juga berpihak kepada korban kok. Iya. Kompas juga. Jelas. Kepada Kompas. Siap, Mbak. Dan menurut saya ini nambahin dikit ya, saya tuh senang ya karena waktu saya jadi anggota Dewan Pers terakhir 2010-2013, waduh, kayaknya tuh pusing banget ya, pelaporan tuh banyak banget ya berkaitan dengan pelanggaran dalam pemberitaan asusila ya. Tetapi makin kesini menurut saya most of the media makin baik ya, dan kontrol dari masyarakat yang disampaikan lewat media sosial, ketika kalau ada misalnya yang judulnya sensasional, clickbait, apa segala macam, itu kan seketika ya kontrolnya, dan itu langsung media itu bisa dibully tuh
kalau sampai salah. Jadi era media sosial ini juga memberikan kontrol yang baik langsung dari masyarakat kepada media, sehingga menurut saya pemberitaan media itu makin baik lah dalam soal ini, hampir di semua media mainstream. That's good. Terima kasih Mbak Uni. Ada lagi pertanyaan dari Anissa Khairani. Anissa, kita boleh ini juga ya, open mic ya. Jadi kalau misalkan mau menyampaikan langsung juga boleh, biar lebih interaktif. Mau dibacain atau disampaikan langsung? Oke, dibacain dulu aja deh kalau gitu. Ini dari Anissa Khairani dari Sri Kandi Lintas Imam Jogja. Tadi di awal disebutkan pentingnya perlindungan identitas korban dan mengeksplorasi identitas pelaku. Bagaimana dengan peristiwa kejahatannya? Apakah diberitakan secara detail? Beberapa contoh yang saya temui di media, memasukkan jari ke lubang vagina, memotong payudara, dan lain-lain. Ini mungkin pertanyaannya juga untuk Mbak Uni dan Mbak Lufi nih, karena tidak disebutkan kepada siapa. Silakan Mbak Uni, Mbak Lufi. Kalau saya, thank you Anissa, it's good question actually, sama kayak Gita tadi ya. Tadi saya udah sampaikan bahwa setiap kali kita sebagai jurnalis itu seolah-olah itu punya kewajiban untuk ini melaporkan fakta sedetil mungkin. Makin detail, maka makin keren nih kemampuan investigasinya dan segala macam. Tapi itu tidak berlaku untuk kasus pemberitaan asusila. Jadi ini memang pemberitaan asusila, wawancara perempuan, wawancara anak, peliputan konflik, peliputan bencana, itu adalah jenis-jenis peliputan yang membutuhkan treatment yang berbeda. Ya, membutuhkan treatment yang berbeda dan tidak cukup diatur di 11 pasal kode etik jurnalistik. Ya. Kode etik jurnalistik 11 pasal itu kan sangat umum ya. Makanya kemudian Dewan Pers dan banyak organisasi profesi dan mungkin media juga kemudian membuat turunan dari pedoman-pedoman menjadi lebih detail ya, tergantung kepada prinsip editorial dari masing-masing media atau prinsip di organisasi profesi jurnalis. Jadi ini treatmentnya berbeda. Kita kita tidak justru itu tadi selalu menimbang kalau misalnya saya tampilkan dengan detail dampaknya apa. Dalam semua pemberitaan, apalagi dalam konteks pemberitaan asusila, jurnalis itu perlu bertanya kepada dirinya sendiri atau bertanya sesama di editorial, ini tujuan kita memberitakan ini apa nih? Ya, kalau tujuan kita memberitakan adalah melindungi orang lain dari menjadi korban peristiwa yang sama, apakah perlu detail yang tadi dimasukkan ke vagina, buka pintu, kemudian dibuka bajunya pelan-pelan, seperti kasus ketika persidangan mantan ketua KPK Antasari Azhar itu kan di persidangan yang notabene itu persidangan terbuka, dan kemudian jurnalis merasa bahwa kalau itu persidangan terbuka maka boleh melaporkan semua yang ada di situ, padahal lagi-lagi kontrol itu ada pada diri kita. Ketika si Kedi itu kemudian cerita bahwa dia disuruh masuk ke kamar, kemudian diraba-raba, apakah itu perlu? Ya? Apakah itu perlu misalnya? Kemudian dulu program-program televisi itu membuat reenactment ya. Rekayasa ya, kan dulu ada program-program kriminal tuh, reenactment, rekayasa, terus kemudian bagian yang perbuatan katakanlah kita ngomongnya adegan seksual lah ya, biasanya konteksnya kejahatan seksual juga biasa, kalau enggak kan nggak dibikin jadi berita. Terus kemudian kakinya kayak digesek-gesek gitu ya, sehingga kemudian menimbulkan imajinasi yang enggak. Ya, buat apa juga menimbulkan imajinasi yang justru berbeda dengan yang ditujukan oleh pemberitaan. Imajinasinya tuh malah nge-seks banget ya. Jadi membangun imajinasi yang jadi selalu ini, makanya tadi saya katakan nggak bisa kita memberlakukan satu case, ini sama dengan yang lainnya. Ya, konteksnya tuh selalu itu gunanya diskusi di redaksi ya. Diskusi di redaksi itu penting, dan kembali pada pertanyaan dasarnya, tujuan kita memberitakan ini apa. Kalau kita bisa tahu tujuan kita memberitakan apa, maka itu akan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak krusial yang lainnya untuk kita tampilkan, termasuk detail-detail itu. Ya. Oh ya, plus tadi juga menurut saya
penting untuk semua pemberitaan berkaitan dengan kejahatan asusila. Ini peran dari media dan jurnalis untuk selalu semua beritanya tuh di bawahnya dicantumkan hotline ya. Hotline dari organisasi-organisasi yang bisa mendampingi, mengadvokasi bagi korban. Seringkali korban itu tidak tahu, atau pembaca juga korban, tapi selama ini dia belum tahu. Oh, ternyata dengan membaca berita kita yang menyangkut orang lain, dia jadi tahu bahwa ada organisasi-organisasi di mana dia bisa mendapatkan advokasi dan perlindungan dan pendampingan. Nah, itu salah satu fungsi media itu juga adalah menyebarluaskan kontak atau hotline organisasi-organisasi ini. Itu dibikin jadi template aja di semua berita yang berkaitan dengan kejahatan asusila. Oke, Terima kasih, Mbak Umi, aku menambahkan Mbak Uni. Ya, Jadi silakan. kalau menggunakan kode etik jurnalistik itu kan besar-besar gitu ya. Jadi yang diungkapkan Mbak Uni tadi itu belum ada. Nah, ini memang pentingnya buku panduan. Nah, akan bagus kalau misalnya kalau di P3SPS, program panduan siaran itu kan dia adalah code of conduct ya dari Undang-Undang Penyiaran gitu. Jadi code of conduct-nya ini sangat detail nih. Misalnya yang disebutkan Mbak Uni tadi itu sebenarnya sudah ada di code of conduct ya. Misalnya di P3SPS, pelarangan adegan seksual. Program siaran yang memuat adegan seksual itu dilarang. Misalnya menayangkan ketelanjangan gitu kan, penampakan alat kelamin, menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks atau persenggamaan, menayangkan kekerasan seksual, menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan atau persenggamaan, menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan atau persenggamaan, menayangkan adegan atau suara yang menggambarkan hubungan seks antar binatang secara vulgar, menampilkan adegan cium bibir, mengeksploitasi, menampilkan bagian tubuh seperti paha, bokong, payudara, close up dan atau medium shot itu nggak boleh, menampilkan gerakan tubuh dan tarian erotis, mengesankan ketelanjangan, mengesankan ciuman bibir dan menampilkan kata-kata cabul. Ini juga tidak boleh. Jadi ini sebenarnya yang diungkapkan Mbak Uni tadi sudah ini kalau untuk media penyiaran ya. Sayangnya untuk media yang lain gitu kita belum punya, dan memang ini yang sedang kita perjuangkan, buku panduan gitu. Nah, jadi memang kalau menurut saya tuh teks itu selalu konteks memang ya, tapi apa sih gunanya kalau misalnya kita misalnya bokongnya diremas gitu misalnya, itu buat apa ya? Buat pembaca itu juga tidak ada pentingnya gitu. Beberapa adegan tapi adegannya tidak seperti ini ya, tapi hanya misalnya menimbulkan trauma, itu misalnya kita menuliskan dia masuk kamar dan mendapatkan kekerasan seksual, itu kan bisa menimbulkan trauma. Itu kadang-kadang kita kan menuliskan ya, bagi pembaca gitu, siap jika akan membaca ini, Anda harus siap kalau mengalami trauma atau situasi yang buruk setelah membaca ini. Tapi itu juga bukan ini tulisannya, bukan kayak aktivitas seks persenggamaan, bukan itu. Hanya misalnya kalau itu memang sudah terjadi kekerasan seksual. Gitu sih, semoga menjawab ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Uni, Mbak Lufi. Nambahin sedikit mungkin seperti yang disampaikan Mbak Uni tadi, memang diskusi di ruang media itu penting banget untuk apakah memang kita perlu menyampaikan secara detail atau enggak kronologi dari sebuah kasus kejahatan seksual gitu. Saya pernah punya pengalaman waktu di media lama saya. Jadi waktu itu lolos nih, karena memang entah gimana itu bisa lolos. Jadi itu beritanya itu tentang istri yang sedang hamil, kemudian dia diperkosa oleh teman suaminya. Kemudian diceritakan secara detail ketika istri itu sedang tiduran di bangku ruang tamunya, bla 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 bla, sehingga sampai satu kejadian dan kita bacanya seperti baca stensil, kayak baca stensilan gitu, dan itu kita tegur, kemudian kenapa bisa ini naik gitu, terus ada alasannya supaya misalkan ini kan kronologi, nggak bisa kronologi karena ini terlalu detail, karena seperti yang disampaikan sama Mbak Uni tadi, imajinasi itu lebih berbahaya gitu loh ketimbang yang lainnya, karena orang jadi membayangkan, kemudian bisa jadi dia menginspirasi nantinya, dan itu yang dikhawatirkan dari kita. Makanya media memang harus jauh lebih hati-hati ya untuk kasus-kasus seperti ini gitu, supaya nggak menginspirasi yang lain untuk berbuat yang sama. Itu sih tambahan sedikit, mohon maaf. Kita lanjutkan lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Rani di Makassar.
Saya hanya ingin membagi cerita, beberapa media lokal di daerah itu masih banyak yang melanggar kode etik dalam penulisan berita kekerasan seksual, termasuk isu LGBT. Itu karena memang belum adanya buku pedoman terkait penulisan yang benar dan berperspektif. Kalaupun ada, sosialisasinya belum sampai ke semua meja-meja redaksi. Belum lagi wartawannya juga yang memang tidak sedikit belum mau mengubah mekanisme penulisannya. Contoh kecil saja, masih banyak korban kekerasan seksual masih ditulis identitasnya secara terang benderang. Misalkan sekolahnya di mana, rumahnya di mana, termasuk kasus-kasus yang baru mahasiswa non-biner yang diusir oleh dosen. Ada wartawan yang sengaja mencari alamat mahasiswa karena alasan ditugaskan pihak kantor untuk mengawasi aktivitasnya saat di rumah. Kira-kira kalau kondisinya seperti itu, apakah kita bisa melaporkan? Karena kadang diajak berdiskusi pun sia-sia karena alasannya penugasan kantor. Terima kasih. Silakan Mbak Uni dan Mbak Lufi. Mbak Uni dulu mau jawab, Mbak? Silakan Lufi. Oke, makasih Mbak Umi dan Mbak Uni. Jadi terima kasih pertanyaannya dari Khairani ya. Jadi gini, kalau dalam tadi yang diungkapkan Mbak Uni udah lumayan lengkap. Jadi kalau misalnya wawancara korban atau situasi dalam orang-orang dalam situasi khusus gitu ya, kan kita harus bertanya ya, harus mengenalkan. Dan kita harus memberitahu resiko yang akan dia dapat, gitu misalnya nanti akan dimuat dan nanti akan ada komentar banyak orang nih. Jadi mau pakai nama apa itu harus diungkapkan dari awal, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui dulu sebelum kita wawancara, karena ini situasi khusus kan. Jadi jangan misalnya pertanyaannya gini, Mbak, kamu kan korban kekerasan seksual ya, tolong ceritakan kasusmu dari awal sampai akhir. Misalnya kayak gitu. Itu kan dalam konsep wawancara korban yang pendampingan korban itu juga tidak boleh dilakukan. Jadi biasanya pendamping korban itu hanya wawancara korban itu 1 kali dan itu direkam. Gitu direkam terus kemudian pendamping korban menuliskan menuliskan hasil wawancara dan korban itu menuliskan kronologinya. Nah, nanti mana yang dibagi ke wartawan gitu, kronologinya atau apa, pokoknya seizin pendamping korban, itu yang harus kita baca sebelum kita melakukan wawancara. Karena nggak mungkin tuh kita wawancara korban terus kita bilangnya, Mbak, tolong ceritakan awal sampai akhir ya, gitu. Jadi dia akan kecapean, dia akan mengalami trauma dan lain-lain gitu. Itu yang tidak boleh terjadi. Yang kedua adalah menghakimi ya, misalnya kamu pulang malam jam berapa? Kemarin aku nggak diapa-apain kok lewat situ gitu misalnya. Atau misalnya mengkat ketika korban ini lagi diwawancara gitu misalnya, harusnya kamu tuh bisa loh kayak gitu melawan, masa kamu nggak bisa sih gitu. Atau misalnya ya udah ke Singapura aja, itu ke Singapura sembuh kok misalnya. Nah, kita tidak boleh melakukan itu. Juga misalnya kita akan menuliskan apa, misalnya fotonya, alamatnya, dan lain-lain, kita tuh benar-benar harus minta izin, dan tidak hanya cukup itu, tapi juga kita harus menceritakan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan dialami korban. Itu sangat penting, karena kan kadang-kadang korban itu tidak tahu ya konsekuensinya gitu. Ya udah aku ngomong aja gitu. Nah, kita orang yang tahu itu harus melakukan itu gitu. Kalau di Mbak Uni kan tadi konsennya itu persetujuannya itu bahkan tertulis gitu ya. Ada yang tertulis, ada kalau misalnya teman-teman agak repot itu direkam aja gitu bahwa izin wawancara dengan konsekuensi-konsekuensinya itu juga harus kita ungkapkan dari awal itu. Nah, kalau saya nggak menyebutkan LGBT ya, tapi ini aja saya mulai menyebutkan sebagai seksualitas dan keberagaman gender gitu ya, karena itu bisa macam-macam, tidak hanya LGBT, seksualitas dan keberagaman gender. Nah, kalau Konde itu standpoint-nya adalah melihat teman-teman yang teman-teman yang seksualitas dan keberagaman gender yang berbeda ini, kita melihatnya sebagai warga negara gitu ya. Jadi mereka adalah warga negara, jadi dari hak kewargaan gitu. Kita nggak mau debatable, misalnya dari agama nggak boleh gitu. Ya udah, emang Indonesia bukan negara agama kok gitu. Dari norma-norma nggak boleh, keluargaku tidak memperbolehkan gitu. Nah, negara ini bukan dibangun oleh konstruksi-konstruksi
apa namanya agama gitu dan juga konstruksi keluargamu gitu, enggak. Tapi kita melihatnya bahwa ini dari hak kewargaan. Dia adalah warga negara di Indonesia, tinggal di Indonesia, membayar pajak gitu ya. Terus punya KTP, terus lahir tinggal di Indonesia, jadi dia berhak untuk hidup gitu. Yang diperjuangkan kan sebenarnya itu ya, jangan mereka mendapatkan kekerasan, jangan didiskriminasi, punya ruang hak yang sama, karena sebagai warga negara juga membayar pajak hal yang sama gitu. Jangan misalnya ketika pemilu mereka disuruh nyoblos, diakui sebagai warga negara, tapi setelah pemilu tidak diakui sebagai warga negara, ditinggalkan. Nah, itu artinya kita belum memberikan ruang mereka sebagai haknya sebagai warga negara. Itu aja. Jadi kita melihatnya dari perspektif kewargaan, bukan dari perspektif agama atau norma gitu. Gitu Mbak Kairani, semoga menjawab. Terima kasih. Mbak Umi, silahkan. Terima kasih Mbak Uni, silakan Mbak Uni. Aku bukannya udah ini, kayaknya udah dijawab sama Lutfi. Saya sih setuju sama yang disampaikan oleh Lutfi ya. Jadi nggak perlu saya ulangi lagi. Oke, makasih Mbak Uni. Ini lanjut kita ke pertanyaan dari Mbak Maria Endang. Saya ingin bertanya kepada Lufia, dalam proses liputan kekerasan seksual di mana korban adalah anak, saya kira untuk korban anak ini tidak harus menjadi target utama wawancara, terutama untuk anak yang masih mengalami trauma. Misalnya, kemudian wawancara dengan pendamping atau orang tuanya saja. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Mbak Lufiana? Silakan Mbak Lufi. Mbak Maria, terima kasih. Setuju banget, Mbak. Setuju banget gitu. Bahkan anak yang dia menjadi pelaku ya, itu ada catatannya. Misalnya anak menjadi pelaku terorisme gitu. Itu juga nggak boleh diwawancara gitu, Mbak. Jangankan korban ya, pelaku gitu, ketika dia menjadi pelaku teroris gitu ya. Kan dia kadang-kadang diikutsertakan aja, tapi dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu apa yang terjadi, hanya ikut-ikutan gitu. Itu juga kalau bisa jangan diwawancara karena itu menimbulkan trauma dia dan umurnya juga masih anak-anak gitu. Apalagi korban gitu. Nah, kalau bisa menghindari aja wawancara-wawancara anak gitu, apalagi dia korban, apalagi dia punya trauma dan lain-lain gitu. Nah, kadang-kadang itu pendampingnya atau pokoknya kalau wawancara anak tuh harus meminta izin orang tua atau orang yang dituakan atau dia pendamping yang kemudian dipercaya oleh anak. Ada satu wawancara ya yang waktu itu di televisi gitu, saya ingat sekali itu tahun 90-an. Jadi Desi Ratnasari ketika itu dia barusan cerai dari suaminya. Terus dia diwawancara di TV gitu karena dulu kan wawancaranya wawancara biasa ya soal Teh Desi gimana nih prestasinya lalala gitu ya. Mbak Desi ini ngajak anaknya namanya kan Natsua. Jadi presenternya ini nanya ke Natsua, anaknya waktu itu umurnya 5 tahun, dia tanya, Natsua gimana perasaanmu bapak ibumu pisah gitu. Kayak gitu. Terus habis ini kamu ikut siapa? Ya. Itu tuh diprotes oleh penonton televisi yang banyak sekali. Kalau nggak salah waktu itu di RCTI gitu. Jadi lolos gitu. Nah itu diprotes karena untuk anak itu dia tidak boleh menjawab sesuatu yang tidak dia tahu atau sesuatu yang dia tidak kuasai gitu. Kan dia nggak tahu ya kalau keputusan-keputusan soal cerai dan lain-lain, dia kan nggak tahu gitu. Atau dia harus menjawab sesuatu yang itu tidak boleh dijawab oleh anak-anak gitu ya. Misalnya bapak ibumu kayaknya kemarin kondangan nggak berdua tuh, jalan sendiri-sendiri, ada apa ya misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang anak kecil juga nggak tahu ya. Gitu-gitu. Gitu Mbak Maria, semoga menjawab ya. Jadi gini, untuk anak-anak itu juga gini. Jadi dia harus diwawancara dalam kondisi dia aman, dia merasa nyaman. Jadi nggak boleh wawancara anak, misalnya dia lagi tidur ya, terus dia bilang gini, Pak, tolong bangunin dong Pak, saya pengen cepet-cepet nih, soalnya deadline gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi anak itu mesti ditunggu, dia bangun, dia siap diwawancara, dan dia bisa menjawab hal-hal yang itu memang sesuatu sehari-hari yang
dalam jangkauan dia. Gitu sih, Mbak Maria. Terima kasih, Mbak Umi. Saya nambahin dikit ya. Jadi saya nggak tahu kalian kenal, pasti ini ketop banget, Anderson Coopers ya. Salah satu star anchor-nya CNN internasional ya. Dia itu dulu waktu pas kasus beberapa tahun lalu ada kasus penembakan di dua sekolah ya, Sandy Hook di Amerika. Kemudian jadi ada kan Amerika tuh belakangan itu memang banyak ya nembak random gitu ya. Ini di SD. Nah, kemudian karena ini peristiwanya besar, lalu semua stasiun televisi itu tentu berlomba-lomba datang ke SD itu untuk wawancara dan meliput. Nah, si Anderson Coopers itu mewawancarai satu anak survivor ya. Itu dia wawancara di depan sekolah. Dan pasti orang tuanya membolehkan, gurunya juga membolehkan gitu ya. Tapi kemudian Anderson Coopers ini terpaksa harus minta maaf lewat media sosialnya karena dia dibully habis oleh komunitas pers dan juga komunitas yang lainnya. Karena apa? Nah, satu, anak itu mau diwawancara, apalagi orang tuanya membolehkan, gurunya juga membolehkan ya. Tetapi dia diwawancarai di lokasi yang crime scenes ya, lokasi kejadian yang tanpa disadari oleh anak itu peristiwa itu akan membekas selama hidupnya. Sama seperti kalau dia jadi korban kejahatan asusila atau kejahatan apapun, apalagi asusila ya, itu pasti akan membekas selama hidupnya. Dia mungkin kelihatan oke-oke aja ya, tapi kita nggak pernah tahu. Ini konteksnya sama kayak waktu di pandemik di awal kita cuma concern sama krisis kesehatan dan krisis ekonomi, kita nggak concern sama mental health. FJPI concern ya, kita April 2020 kita udah mulai bikin sesi-sesi mental health. Karena apa? Itu tadi kelihatannya baik-baik saja, senyum-senyum aja, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, itu contohnya ya, contoh betapa banyak nggak bolehnya, ya, banyak nggak bolehnya. Di P3SPS yang mengatur untuk lembaga penyiaran, baik itu televisi maupun radio, itu wawancara anak itu diatur, diwajibkan harus didampingi oleh orang tua atau walinya. Ya. Jadi dulu saya ingat karena saya pernah jadi ketua harian ATVSI, jadi ada debat nih dari teman-teman di TV. Gimana kalau misalnya kayak tsunami Aceh, kita wartawan meliput sampai ke yang dulu yang sempat harus dibangun jembatan penyeberangan darurat. Jadi masuk ke dalam kampung yang di situ nggak ada orang lain, nggak ada orang tuanya, anak ini pada meninggal, tinggal anak-anak aja. Boleh nggak kita wawancara? Kan gitu ya. Nah jadi padahal P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia melarang anak-anak diwawancara tanpa didampingi oleh orang tua atau walinya. Nah itu masuk yang kita diskusikan. Jadi memang intinya kalau yang tadi sharing poin yang saya sampaikan itu tadi Lutfi juga mengatakan bahwa kalau wawancara harus eye level, kita mesti jongkok jadi kita nggak boleh kalau kita lebih tinggi dari anak kita wawancara nyodorin mic atau apapun gitu ya, tapi kita harus eye level. Itu tekniknya itu ada, kita mesti bikin sesi khusus tentang teknik mewawancarai anak, dan anak itu juga bereaksi yang berbeda. Jadi misalnya anak itu ditanya, anak-anak itu bisa ketawa-ketawa padahal orang tuanya baru meninggal, jadi korban atau jadi apapun atau di penjara. Karena ya dia memang belum, jadi dia bisa memberikan reaksi yang berbeda dan wartawan tuh nggak bisa nulis si Anu misalnya nampak gembira meskipun orang tuanya baru meninggal, kan itu sama aja kayak nyalahin si anak, padahal anak itu bisa bereaksi yang berbeda terhadap peristiwa-peristiwa termasuk peristiwa kriminal yang dialami oleh orang tua atau keluarga dan bahkan dia sendiri ya. Ketika dia sendiri menjadi korban, dia nggak sadar. Banyak anak yang mengalami korban kejahatan seksual yang misalnya diraba-raba, alat vitalnya segala macam, dia nggak sadar aja, dia pikir itu bagian dari ekspresi rasa sayang dari orang. Nah, jadi itu yang mesti kita perhatiin. Nah, kronologi saya tahu nih, kalau di era clickbait, di era di mana kita berjuang untuk mendapatkan
mendapatkan pembaca. Dulu seperti fakta-fakta, detik-detik, kronologi, itu potensi pembacanya gede kalau di judul tuh dipakai itu. Ya, saya tahu banget ya. Tetapi berdasarkan banyak peristiwa yang kita liput, kita juga tahu ya, termasuk kasus yang fenomenal dan itu pembacanya gila ratusan ribu. Seperti yang dibuat oleh Project Mutatuli yang kasus di Luwu Timur itu ya. Kenapa nggak angle-nya itu adalah bagaimana penanganan kasus ini oleh aparat hukum. Kan itu juga menarik. Kasus ini, bagaimana polisi menangani kasus ini gitu ya. Itu juga menarik karena orang pengen tahu, oh gimana nih polisi ya. Jadi memang kita mesti kreatif karena kita harus memperhatikan hal-hal yang lebih sensitif dalam pemberitaan berkaitan dengan kejahatan asusila ini. Ya, jadi nggak terpaku pada yang mainstream, kronologi, detik-detik, fakta-fakta. 8 hal yang perlu kamu ketahui tentang kasus pemerkosaan, jadi detail banget jadinya kan. Untuk dapat 8 aja harus detail banget jadinya kan. Nah, jadi kita harus kreatif untuk mencari dengan mempertimbangkan bahwa yang harus kita lindungi terlebih dahulu itu adalah korban dan kemudian pelaku usia anak. Dan tujuan dari semuanya adalah melindungi mereka, terutama itu jadi lebih penting karena di era digital. Jadi kalau tadi itu saya katakan aturan detail, tadi juga di-share oleh Lufis ada di P3SPS, menurut saya itu harusnya ada untuk di pedoman yang sekarang. Karena apa? Di era digital ini kan kita juga bikin video ya, bikin video-video dan mestinya itu menjadi bagian, dan itu memang sayangnya ini boleh ditulis nih, menurut saya teman-teman media bisa membantu untuk mendesak Dewan Pers dalam hal ini untuk juga concern dan memfasilitasi perumusan dan pedoman pemberitaan kekerasan seksual. Karena memang kode etik jurnalistik yang 11 pasal itu sangat heavy cetak ya, print. Belum bisa mengejar kebutuhan dari perkembangan media digital yang sudah multimedia ini. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Uni. Masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Ada Ajis nih, Ajis dari IDN Times Jabar. Jadi untuk Mbak Uni dan Mbak Lufia nih pertanyaannya. Saya ingin bertanya mengenai pengawalan kasus kekerasan seksual dalam proses persidangan. Baru-baru ini saya berdiskusi dengan salah satu pengacara dari kasus Heri Wirawan. Beliau menyebut bahwa keterangan Kepala Kejati yang membeberkan hasil persidangan pada semua wartawan itu tidak sesuai aturan dan tidak bisa dikutip media. Sebenarnya seperti apa kode etik dalam peliputan kasus seperti ini? Silakan Mbak Uni, Mbak Lufi. Yang jawab Lufi sama Umi aja ya. Silakan Mbak Lufi. Mbak Umi, ini yang mana ya? Sebentar, aku mau yang baca. Ajis, pertanyaan dari Ajis. Pertanyaan dari Ajis Zulkhairil, IDN Times Jabar. Oh, oke. Jam 02.18. Oh, ini Mas Aziz ya? Mas Aziz, pertanyaannya susah nih. Ajis mau nyampein langsung, Jis. Silakan, Jis. Silakan, Aziz. Biar lebih detail dan Mbak Lufi bisa lebih Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam Mas Aziz, silahkan. Ya, Mbak, jadi Mas kemarin tuh saya kan ini kan kasus Heri Wirawan ini kan ya perkosaan satu itu. Kasusnya kan sampai sekarang belum ingkrah. Kemudian kemarin tuh suaranya putus-putus, Jis. Boleh ya, agak suaranya putus-putus. Ya, Mbak, tes. Ya, silakan. Ya, Jis. jadi kemarin tuh ketemu kebetulan sama pengacaranya Heri Wirawan bahwa menurut dia dari Heri Wirawan ini siapa sih, Aziz? Biar jelas. Dia klaimnya sebagai ustadz yang punya boarding school gitu, Mbak Uni. Oh iya. Dia punya yayasan dan ternyata yayasannya juga bodong. Terus kemudian disidangkan dan jaksanya langsung dipimpin sama Kejati. Nah, dari situ sebenarnya ini
kasus tinggal nunggu ingkrah, Mbak. Nah, saya diskusi, kebetulan dia bertanya, sebenarnya dalam aturan jurnalis itu seperti apa bahwa pernyataan dari Kejati yang mengikuti sidang dan menerangkan semuanya kronologi Heri Wirawan pada awak media itu apakah nggak melanggar katanya. Kebetulan saya sendiri juga sangat hati-hati dalam memberitakan itu. Nah ini sebenarnya seperti apa? Apakah bisa? Kejahatan asusila juga ya? Ini si Iya, Uswadi. iya, Mbak. Kekerasan seksual, Mbak, korbannya banyak yang udah punya anak, ada yang Yang di pesantren itu ya. pesantren yang dihukum mati ya. Iya, betul, Mbak. Nah itu saya kebetulan masih rada kabur juga nih, Mbak. Sebenarnya apakah ketika jaksa bisa kan itu sebenarnya tertutup, Mbak, sidang. Tapi kan jaksa hadir gitu, Mbak. Kemudian keluar, dia menerangkan semua, apakah itu bisa kita kutip atau seperti apa, Mbak? Mengingat jaksa sendiri emang nggak difilter, Mbak. Ya. Itu gimana tuh, Mbak? Oke, gue jawab pendek ya. Siap, Mbak. Itu tugas jurnalis adalah menggali dan menyajikan kebenaran. Ya, kebenaran itu hasil dari verifikasi fakta-fakta. Omongan Kejati satu fakta, omongan pengacara satu fakta. Kita belajar dari kasus Verdi Sambo bahwa bahkan informasi resmi yang disampaikan oleh Humas Polri aja ternyata 90% ternyata tidak terbukti benar, ya kan? Jadi kita harus kritis terhadap semua informasi, apalagi dalam konteks ini yang berkaitan dengan perlombaan memasok informasi antara pihak aparat dengan pihak pengacaranya, ya. Jadi kalau yang terjadi seperti ini, Aziz, kita sebagai jurnalis justru oke, ini Kejati boleh ngomong seperti itu, pengacara boleh ngomong seperti itu, tapi kita sendiri juga harus berusaha untuk memverifikasi omongan Kejati maupun omongan pengacara, kan gitu, ya kan? Ini memang berat ya, tapi ini harus kita lakukan karena paling gampang itu memang omongan Kejati dimuat, kemudian untuk cover both side dimuat omongan pengacara. Itu udah perasaannya udah memenuhi kode etik jurnalistik dalam konteks cover both side. Tetapi dalam liputan-liputan yang khusus, meliput konflik, bencana alam, kemudian meliput kejahatan asusila, cover both side aja nggak cukup. Ya, kita harus cover lebih banyak side atau cover all side untuk bisa mencari kebenaran dari apa yang sedang kita liput. Nah, jadi itu sih ya. Jadi boleh saja. Nah, itu satu. Nah, sekarang Kejati ngomongin yang sangat-sangat, misalnya dia lebih belak-belakan gitu ya. Ya tadi kan kita udah ngomong. Enggak semuanya omongan narasumber juga perlu kita sampein semuanya kan. Kita harus menimbang-nimbang mana yang penting dan sesuai dengan tujuan dari kita memberitakan kasus itu. Jadi detail-detail tidak selalu, yang paling paham dan harus menjalankan kode etik jurnalistik adalah kita sebagai jurnalis dan media. Ya, Kejati tidak terikat dengan kode etik jurnalistik, pengacara juga tidak terikat dengan kode etik jurnalistik. Jadi kembali ke kita. Itu mungkin dari saya, silakan Luffy dan teman-teman yang lain mungkin jawab. Oke, makasih Mbak Uni. Aziz, aku mau nanya, waktu itu persidangannya tertutup ya? Karena ini kasus anak ya? Benar, Aziz? Mbak. Betul, Mbak, tertutup. Okay. Itu yang jadi masalahnya, tertutup, tapi Kejati ngomong terus, Mbak. Bingung saya. Artinya seperti apa sih, Mbak? Kami ini harus untuk kedepannya gitu. Jadi teman-teman tuh hanya dapat itu ya, satu informasi aja dari Kejati ya. Memang yang harus dilakukan seperti Mbak Uni tadi, aku nggak jauh beda gitu Aziz sama Mbak Uni, karena itu tertutup gitu loh Mbak Uni, karena ini kasus ini kan ya, kekerasan seksual anak, jadi memang tertutup gitu. Nah memang Aziz mesti nggak wawancara Kejati aja gitu, tapi misalnya kalau dalam konfigurasi tadi ya, misalnya pihak pertama atau pendamping korban itu kan mesti diwawancara ya dalam hal ini ya, apa yang terjadi gitu. Jadi tidak hanya di satu sisi aja Kejati bicara apa gitu.
Tapi misalnya hasil sidangnya itu tentang apa, hasilnya seperti apa, apakah mana yang boleh ditulis, mana yang tidak, itu memang harus dicari tahu dulu gitu Asis, gitu. Karena itu tertutup kan, tertutup karena itu korbannya anak-anak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah dikasih tahu bahwa itu tertutup dan tidak boleh diberitakan, itu harusnya kita menghormati, gitu Asis. Jadi itu apakah tertutup dan tidak boleh diberitakan gitu Asis? Biasanya kan kalau anak-anak gitu ya, dia hanya boleh kalau misalnya lagi sidang awal dan putusan gitu. Biar misalnya itu tidak kemana-mana, misalnya kayak gitu. Waktu itu gimana Asis? Kayak gitu kan? Betul sih Mbak. Awalnya untuk beberapa saksi dari anak memang tidak dihadirkan, cuman keterangannya lebih banyak dari Kejati Mbak. Begitu keluar langsung Kejati. Tapi apakah boleh Mbak ketika kita wawancara sama pengacara dari korbannya atau ditambah dari pengacara Heri Wirawannya gitu, boleh Mbak? Mbak Uni yang jawab nih. Apa enggak membuat trauma gitu loh Mbak? Karena sidangnya tertutup loh Mbak, sidangnya tertutup. Karena semuanya boleh ya, dan itu kan adalah trik dari jurnalis untuk gimana caranya tetap bisa mendapatkan informasi meskipun misalnya apakah itu peristiwanya tertutup karena konteksnya anak atau dalam konteks pemberitaan yang lain ya. Tapi kemudian yang kita sajikan itu yang harus kita saring, Jis. Informasi yang kita sajikan itu adalah informasi yang sesuai dengan tujuan pemberitaan kita. Kita mau ngasih tahu bahwa si Ustadz ini ternyata melakukan kejahatan seksual. Dia adalah punya pesantren atau apapun. Dengan begitu saja, tanpa harus menggali detail bagaimana prosesnya, apa segala macam, kita tuh udah mengirim pesan kepada publik, termasuk satu, yang punya anak-anak di pesantren, mesti orang tuanya lebih concern, ya, mesti menekan, mendesak kepada pengelola pesantren dimanapun untuk gimana caranya supaya kejadian yang sama, karena kan sekarang makin banyak tuh terungkap ya, lewat di boarding school gitu. Jadi orang harus lebih concern untuk mengecek, kan itu tujuan kita sebetulnya, untuk building the awareness, kepedulian, tanpa perlu mengungkapkan detail-detail. Jadi kamu wawancara siapapun dalam hal ini bisa, tetapi kamu harus saring apa yang kamu sampaikan kepada publik lewat tulisan kamu. Dan aku tambah ya sih, memang itu perannya perspektif ya. Disitulah kita menggunakan perspektif apa di situ berperan ya. Misalnya kan perspektifnya perspektif korban ya, karena korbannya tuh banyak sekali, udah punya anak berkali-kali bahkan gitu. Nah, yang paling penting itu, apakah dengan wawancara Kejati aja, apakah itu sudah bisa menjawab perspektif kita tentang keberpihakan pada korban gitu misalnya. Gitu Asis. Kalau belum ya memang belum sepertinya gitu. Harus ada pendamping korban yang diwawancara dan bicara. Gitu Asis, semoga menjawab ya Asis. Siap Mbak, makasih Mbak. Oke, makasih Mbak Lufi dan Mbak Uni. Ini masih ada 2 pertanyaan, tapi kita waktunya tinggal 2 menit lagi. Apakah kita bacain dulu pertanyaannya, mau dijawab atau ada waktu yang bisa kita Mbak Lufi katanya mau ada acara lagi jam 3 ya Mbak ya? Iya Mbak Uni, teman-teman maaf, kalau misalnya 5 menit lagi bolehkah? Oh boleh. Dengan senang hati. Aku bacain dulu ya Mbak Lufi ya. Ya, Mbak Uni. Ini ada pertanyaan dari Siti Nurhaliza. Siti ini intern di IDN Times tapi pertanyaannya agak sedikit mirip dengan Anissa ya. Saya ingin bertanya, dalam menulis berita tentang kasus pemerkosaan atau kasus perempuan lainnya, apakah ada batasan informasi yang harus dicantumkan terkait kronologi atau peristiwa? Mengingat untuk menjaga privasi atau mungkin trauma dari korban atau keluarga korban, jika sebuah media memaparkan tulisan dengan kronologi peristiwa pemerkosaan yang sangat rinci, karena kita pun sebagai pembaca terkadang terbayang seperti apa sedihnya peristiwa korban saat diperkosa, apalagi dengan korban atau keluarga yang membacanya.
Jadi apakah ada batasan rincian informasi terkait kronologi? Satu lagi aku bacain ya, ini dari Karata. Di daerah Karata ini di Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya Kak ya. Lagi ramai kasus eksploitasi anak oleh orang tua, berawal viral di medsos, hingga nama sang anak 4 tahun sudah ramai dibicarakan. Sebagai media, kami tetap berpedoman pada pemberitaan ramah anak, namun di sisi lain kami ingin mendorong kasus ini segera diselesaikan. Bagaimana sarannya? Dari saya, yang tadi udah saya singgung ya, soal nggak perlu detail, kronologi nggak perlu. Saya mengusulkan lebih bagus kita fokus kepada proses penanganan kasusnya ya. Bagaimana misalnya lembaga advokasi di daerah itu berperan ya. Bagaimana aparat hukum merespons kasus ini, karena berarti kita tuh seperti menembak dapat dua ya. Ketika kita mengambil perspektif atau angle penanganan kasusnya oleh aparat hukum, satu, kita mengadvokasi ya, media tidak hanya melaporkan tapi mengadvokasi supaya mendapatkan perlindungan, kasusnya ditangani dengan baik, korbannya dilindungi, itu satu. Yang kedua juga sekaligus mengontrol bagaimana aparat hukum. Ya. Jadi kita melakukan fungsi watchdog, bagaimana aparat hukum menangani kasus seperti ini, karena dalam banyak hal seperti yang tadi sampaikan di awal, proses pelaporan dan penanganan oleh aparat hukum itu membuat korban menjadi korban kedua kalinya. Kemudian media membuat menjadi korban ketiga kalinya. Jadi kalau kita fokus pada bagaimana penanganan respons terhadap penanganan kasus ini, maka satu, kita membantu mengadvokasi korban, yang kedua kita membantu mengawasi kinerja dari aparat hukum. Jadi dapat dua yang menjadi penting banget dalam misi kita dan tugas kita sebagai jurnalis. Oke, Mbak Umi, aku mau menambahkan Mbak Umi ya. Jadi saya menjawab Mbak Ratna Sari Dewi aja. Jadi tadi pertanyaannya di medsos. Jadi tadi Mbak Umi sudah mention ya, kalau kita menuliskan soal kekerasan seksual itu di bawahnya, di atasnya itu bisa ditambahkan kan, semacam di atas lead gitu ya. Itu kita bisa menambahkan bahwa Anda mungkin mengalami trauma ketika membaca ini, jadi kayak semacam warning. Nah, di bawahnya itu bisa ditambahkan nomor pengacara yang bisa dihubungin, gitu ya, misalnya LBH Apik dan lain-lain. Nah, ini kalau ada ketemu yang seperti ini, Mbak, Konde tuh pernah mewawancarai beberapa kasus ini korban ya, kekerasan seksual, ini langsung kami hubungkan dengan pengacara yang bisa pro bono, misalnya LBH Apik, Koalisi Advokat Gender, gitu. Karena kan kita bukan ahlinya gitu, tapi karena kita bertanggung jawab mewawancarai korban yang viral gitu ya, atau yang tidak viral pun gitu, kita punya cara untuk menghubungkan gitu. Jadi jangan hanya misalnya kebutuhan kita terpenuhi gitu, misalnya ya udahlah yang penting aku udah nulis beritanya gitu terpenuhi, banyak pembacanya, tapi kebutuhan korban tidak terpenuhi. Jadi kita membuka ruang ya menghubungkan dengan pengacara korban gitu. Nah, nanti penanganannya tuh ada ini ya, ada apa namanya, teman-teman pengacara sudah tahu ya apa yang harus dilakukan gitu. Apakah dia yang sedang membutuhkan pertolongan yang sangat-sangat gitu, misalnya dia korban kekerasan seksual, butuh rumah aman atau butuh apa, nanti kita bisa menyambungkan gitu. Nah, kalau sudah tersambung ya sudah apa namanya, itu sudah menjadi tanggung jawab pengacara ya. Seperti itu sih Mbak Umi ya. Mbak Ratna Sari Dewi. Oke, makasih Mbak Uni, makasih Mbak Lufi. Diskusinya menarik banget nih, sampai sesi terakhir aja, sampai detik-detik terakhir masih banyak pertanyaan ya. Dan emang membuka banyak perspektif baru bagaimana media harus menyikapi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Jadi kita semua di sini sih berharap dari diskusi ini dan belajar siang ini bisa mendorong terbentuknya pedoman penulisan kasus kekerasan seksual dan perempuan, terus khususnya ya juga terhadap anak, sehingga media punya acuan nih untuk menulis yang baik dan benar seperti apa gitu. Dan insya Allah nanti mungkin kita
bisa dapat fasilitas difasilitasi oleh Kemen PPPA dan atau kita juga bisa mengajukan ke Dewan Pers dan lain-lain. Terima kasih Mbak Uni, Mbak Lufi, Pak Indra juga. Jadi sebelum kita akhiri acara, mungkin kita bisa berfoto bersama ya.